Bab 1111, Konflik Hati dan Pikiran. Jun Moxie merasakan sakit yang luar biasa di hatinya, seolah-olah langit dan lautan terbalik. Bahkan dengan kemauan kuat Jun Moxie, dia tidak bisa membantu tetapi mencengkeram dadanya dan jatuh kembali ke kursi. Kata-kata Miao Xiao Miao seperti sambaran petir yang tak terhentikan, menusuk dalam-dalam ke dalam hatinya. Mereka juga tampaknya membawa kekuatan petir saat mereka menyerang bagian dalamnya. Jun Moxie duduk dengan kaku di kursi, tidak bergerak sama sekali. Miao Xiao Miao, gadis terkasih yang dia tolak pada awalnya dan yang dia terima dan cintai pada akhirnya, benar-benar berdampak padanya pada saat ini. Cinta pengorbanan tanpa pamrih yang dia tunjukkan di Misty Illusory Manor ketika dia diserang, dan patah hati ketika dia menolaknya, yang tenggelam dalam keadaan tidak sadar karena penolakannya, dan dia, yang mencoba melindunginya dari surgawi kesengsaraan. Bahkan ketika dia berhadapan muka dengan raja jahat yang mengguncang seluruh dunia, dia masih tidak ragu untuk berdiri di samping pria yang dicintainya, bahkan menolak untuk mengatakan setengah kata yang buruk tentang dirinya. Dia tidak goyah, bahkan sedikit pun. Seolah-olah dalam hidup ini, hanya ada Mo Junye untuknya. Itu saja. Jantungnya tidak diragukan lagi ekstrim, tetapi cukup ekstrim untuk mengguncang jiwa seseorang sampai ke intinya. Jun Moxie yang telah menjalani dua kehidupan dan pindah ke benua Xuan-Xuan, selalu memiliki perjalanan berlayar yang agak mulus. Bahkan ketika dia menghadapi kesulitan, dia selalu berhasil melewati mereka dengan menggunakan akal dan kekuatannya. Tetapi pertanyaan sulit hari ini bukanlah sesuatu yang bisa dia perbaiki tidak peduli seberapa pintar atau seberapa mendominasi kultivasinya. Jun Moxie yang luar biasa benar-benar tak berdaya pada saat ini. Meskipun Mei Sui yang telah memberinya kemungkinan arah untuk diusahakan, itu masih lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tidak peduli seberapa sempurna sesuatu terdengar di atas kertas, itu masih belum dieksekusi. Bisa saja hanya angan-angan pada bagiannya sendiri. Sebelum ini, dia memang berpikir bahwa setelah dia mengungkapkan identitas aslinya kepadanya, dia mungkin tidak bahagia untuk sesaat, tetapi dia masih akan datang untuk menerimanya karena cinta mereka. Namun, dia masih mengabaikan pemahaman bahwa yang dia cintai adalah Mo Junye, bukan Jun Moxie. Setelah kebenaran terungkap, Jun Moxie hanya menjadi orang yang menghancurkan cintanya, dan pembunuh suaminya. Meski mengatakan itu agak terlalu banyak, tapi itu memang tidak jauh dari perasaannya saat ini. Jun Moxie menghela nafas tanpa daya menyaksikan Mei Sueyan membawa Miao Xiao Miao pergi. Berdiri, dia berjalan ke jendela dan bertahan lama sebelum memberikan perintah rendah. Periksa bagaimana perjamuan di lantai bawah berlangsung. Jika semuanya hampir selesai, undang 3 senior-senior dari Misty Illusory Manor Miao Zhan, Miao Dao dan Miao Jian. Jelas sekali, Jun Moxie telah memutuskan untuk mengakhiri masalah ini di Evil Monarch Manor. Sebelum hukumannya selesai, sebuah laporan terdengar dari luar. Melaporkan kepada Manor Lord, 3 Lord Palace dari 3 tanah suci berada di ruang tamu, dan mereka mencari audiens Manor Lord dengan alasan mereka memiliki hal-hal penting untuk dibahas. Jun Moxie mengernyitkan alisnya dengan ringan dan setelah sedikit jeda, dia menjawab. Kalau begitu, suruh mereka menunggu di sana, aku akan segera bersama. Petik 2. Meskipun Jun Moxie ingin mengungkapkan masalah itu kepada Miao Zhan dan yang lainnya, pertimbangan singkatnya hanya membuatnya tenang. Situasi saat ini bisa dikatakan sangat canggung. Jika dia melakukan kontak dengan 3 senior keluarga Miao sebelumnya, maka sementara mereka bertiga pasti akan marah tentang masalah dia menyusup ke Misty Illusory Manor yang menyamar. Mereka pasti tidak akan membuat hal-hal sulit baginya jika dia bisa menunjukkan ketulusan dan janji yang cukup untuk memberi Miao Xiao Miao status dan posisi yang tepat di sisinya. Bagi Miao Xiao Miao, Mo Junye sudah menghilang sepenuhnya karena Jun Moxie. Tetapi untuk keluarga Miao, atau bahkan seluruh Misty Manor Ilusi, Mo Junye dan Jun Moxie hanyalah 2 nama yang berbeda. Selama masih orang yang sama, tidak akan ada masalah. Ini adalah kenyataan dari faksi besar, klan, dan keluarga. Jika Jun Moxie memilih untuk melakukan hal-hal seperti itu, semuanya pasti akan berkembang dengan sangat lancar. Bahkan tidak akan ada yang tidak pada tempatnya karena itu sama sekali, tetapi untuk metode ini, satu-satunya hal yang akan hilang adalah Miao Xiao Miao sendiri. Dia harus menanggung sakit hati karena dibohongi oleh orang yang paling dicintainya, dan pada saat yang sama, menghadapi rasa sakit karena dijual oleh keluarganya sendiri. Bagi keluarga, meskipun Miao Xiao Miao adalah putri kesayangan keluarga Miao, dia jauh dari menjadi sama berharganya dengan sekutu seperti Evil Monarch Manor. Tapi perasaan Jun Moxie terhadap Miao Xiao Miao adalah nyata, dan tidak mungkin dia bisa menghadapi wanitanya dengan cara itu. Jadi, dia memilih untuk mengatakan yang sebenarnya terlebih dahulu. Hasilnya adalah adegan tragedi di depan matanya. Jika ketiga orang tua keluarga Miao mengetahui tentang keadaan Miao Xiao Miao saat ini, mereka tentu tidak akan bersikap sopan padanya.
Dan dengan emosinya sendiri yang sangat tidak stabil saat ini, tidak dapat dihindari baginya untuk berada dalam suasana hati yang mudah marah. Jika sebuah argumen muncul di antara kedua belah pihak, itu malah akan menyebabkan situasi buruk saat ini semakin memburuk. Bertemu pertama kali dengan ketiga penduduk Tanah Suci dan mengambil kesempatan untuk mengeluarkan tenaga juga bukan ide yang buruk. Segera, Tuan Muda Jun datang ke ruang tamu kecil. Hanya 3 orang yang duduk di sana, Mo Dao, Si Ruo Chen, dan Huyan Aobo. Untuk Jun Moxie saat ini, tingkat budidaya salah satu dari ketiga tuan istana ini tidak dianggap sangat tinggi. Bahkan jika ketiganya bergandengan tangan melawannya, Jun Moxie masih memiliki keyakinan mutlak untuk menghancurkan mereka dengan satu serangan. Fakta bahwa mereka memiliki nyali yang cukup untuk memberhentikan pengawal mereka dan duduk di sini menghadapnya sendirian sudah merupakan demonstrasi ketulusan yang hebat. Tidak diragukan lagi ini adalah semacam isyarat. Ini adalah Evil Monarch Manor, dan itu juga hari pembukaan agung mereka. Mereka percaya bahwa Jun Moxie, raja jahat ini, tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Tetapi jika mereka berada di wilayah mereka sendiri, bahkan jika itu di markas 3 Tanah Suci, mereka tidak akan begitu yakin. Untuk memiliki keberanian di wilayah lawan, dan belum percaya pada wilayah mereka sendiri, orang harus mengatakan bahwa ini adalah konsep yang sangat aneh. Manor Jun memang pahlawan muda dari satu generasi. Hanya dalam 1 tahun yang singkat, kamu telah mengubah keluarga aristokrat biasa yang berjuang untuk tetap bertahan menjadi negara besar di mana dunia akan gemetar dengan setiap langkah yang kamu ambil. Meskipun kita milik faksi lawan, aku masih harus mengakui kekagumanku. Mo Dao tertawa keras dan berkata, jika itu aku tidak akan pernah bisa menandingi tingkat kesuksesan seperti itu. Ini sudah merupakan pujian yang sangat tulus yang datang dari hatinya. Dengan statusnya, baginya untuk mengatakan kata-kata seperti itu sejak awal berarti percakapan ini pasti memiliki awal yang menyenangkan. Tapi sayangnya baginya, waktu yang dia pilih untuk mengucapkan kata-kata ini terlalu kebetulan. Tuan Muda Jun sudah memiliki perut amarah tanpa ada tempat untuk curhat dan dalam suasana hati yang sangat buruk. Memutar matanya, dia terkekeh dingin. Kamu tentu tidak akan bisa meniru itu. Karena kamu adalah Mo Dao, dan aku Jun Moxie. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membandingkan diri kamu dengan aku, tetapi ada baiknya kamu setidaknya mengetahui inferioritas kamu sendiri. Petik 2. Saat kata-kata yang sangat abrasif ini keluar, Mo Dao hampir memuntahkan seteguk darah dalam kemarahan. Dia telah menunggu jawaban Jun Moxie dengan senyum penuh menggantung di wajahnya dari telinga ke telinga. Seperti kata pepatah, seseorang akan menerima buah persik sebagai imbalan jika seseorang membagikan buah pir. Mo Dao merasa bahwa dia sudah berbicara cukup rendah hati dan mengharapkan Jun Moxie untuk mengembalikan isyarat sebelum membawa topik ke jalan yang benar. Siapa yang mengira bahwa jawabannya akan sangat kasar? Dari kelihatannya, Mo Dao telah gagal mencium sampai ke pantat kuda dan bukannya menanam ciumannya di bagian belakang kaki kuda, sebagai akibatnya ada tendangan ganas di wajah. Secara alami tidak perlu menggambarkan perasaan pahit di dalam hatinya. Manor Tuan Jun. Kami bertiga melakukan perjalanan yang jauh, tidak hanya untuk merayakan pembukaan Evil Monarch Manor kamu. Si Ruo Chen mengerutkan alisnya dan berkata. Kalimat ini tidak diragukan lagi mengatakan bahwa mereka dapat mengirim orang secara acak jika hanya untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan, tidak perlu bagi mereka bertiga untuk datang sendiri. Dan kebenaran juga demikian. Oh, jadi kalian bertiga tidak datang khusus untuk memberikan ucapan selamat. Jadi kursi ini yang telah berpikir dengan angan-angan. Lalu, aku ingin tahu untuk apa kamu di sini. Mungkinkah kamu di sini untuk mencari istri? Petik 2. Balasan Jun Moxie menjadi semakin sulit. Kedua belah pihak adalah musuh dengan benar, dan tidak ada kemungkinan permusuhan itu diselesaikan. Jadi mengapa Jun Moxie membuat segalanya mudah bagi mereka? Belum lagi bahwa ia memiliki perut amarah, bahkan jika dia tidak dalam mood yang buruk, dia tidak akan sopan dengan mereka. Ini adalah hutan Tianfa, jadi aku bertanya-tanya apakah kalian bertiga menatap monyet atau beruang. Jika kamu malu dan terlalu malu untuk berbicara, aku masih bersedia menjadi mak comblang untuk kamu. Mempertimbangkan bahwa kamu bertiga datang dari jauh untuk memberi selamat atas pembukaan manor aku bersedia membantu kamu. Meskipun status aku tinggi, tidak perlu khawatir. Aku cukup mudah diajak bicara. Petik 2. Melihatnya keluar seperti anjing gila menggigit semua orang yang dilihatnya, mereka bertiga sangat marah. Mereka benar-benar belum pernah melihat seorang dewa di daerah yang bertingkah seperti ini, bahkan tanpa sedikit pun sikap seorang pemimpin yang pantas. Seolah-olah mereka berurusan dengan hooligan liar. Satu-satunya hal yang harus disyukuri adalah hanya ada 4 dari mereka yang hadir di sana. Jika itu di aula resepsi sebelumnya, mereka bertiga akan berubah menjadi bahan tertawaan, tanpa tempat untuk meletakkan wajah mereka. Siapa yang tahu bagaimana lelucon tentang mereka yang datang ke Tianfa untuk mencari seorang istri akan berputar di dunia luar.
Mereka bertiga tahu bahwa jika mereka terus bertengkar ke arah ini, itu akan langsung menghasilkan perkelahian besar, habis-habisan. Huyan Aobo meremut dan mendengus sengit. Manor Tuan Jun. Kami bertiga datang ke sini kali ini demi kedamaian benua Suan dan orang-orang. Percakapan ini akan menentukan nasib seluruh negeri. Untuk menghadapi perang untuk merebut surga, kita harus bersatu dan menggabungkan kekuatan kita untuk melewati tahap yang sulit ini. Adapun permusuhan pribadi antara faksi-faksi kami, tidak akan terlambat untuk menempatkan mereka sampai setelah perang untuk merebut surga. Dengan nasib seluruh dunia di depan kita, keluhan pribadi selalu bisa menunggu. Suan-suan benua, semua kehidupan dan orang-orang di dunia ini. Apa hubungannya dengan aku? Jun Mosia memutar matanya dan bertanya dengan tidak sopan. Bagaimana ayah ini bukan bagian dari orang-orang di dunia ini? Tetapi ketika ayah ini ditekan dan dikejar di seluruh dunia sementara keluarga aku menghadapi kematian dan kehancuran, mengapa kamu tidak orang-orang benar melangkah keluar untuk melindungi orang-orang di dunia ini? Dan sekarang, fraksi ayah ini telah tumbuh kuat, dan kamu ingin aku pergi dan berjuang dan berkorban untuk perdamaian dan stabilitas rakyat. Ayah ini sebenarnya memiliki tugas seperti itu. Dunia, apa yang telah dilakukan dunia untukku? Mengapa aku harus melayani dunia? Petik 2. Ketiganya tidak bisa membantu tetapi tertegun. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Jun Mosie akan benar-benar mengucapkan kata-kata dingin seperti itu. Jika kata-kata itu menyebar ke dunia luar, Evil Monarch Manor mungkin akan berubah menjadi musuh publik dari seluruh dunia pugilistik atau bahkan seluruh benua. Biasanya, mereka bertiga akan sangat gembira. Mereka hanya khawatir bahwa mereka tidak memiliki apa-apa untuk digunakan melawan Evil Monarch Manor, dan Jun Mosie telah benar-benar menyerahkan kepada mereka hadiah yang begitu besar. Namun, dengan perang untuk merebut surga begitu dekat, mereka tidak mampu kehilangan kekuatan pertempuran dari Evil Monarch Manor. Jika Evil Monarch Manor benar-benar mengumumkan bahwa mereka tidak mau ikut perang, itu akan secara langsung menyamakan kerugian di pihak manusia. Mereka bertiga saling memandang dan langsung mengerti arti di balik ini. Pencuri kecil ini, Jun Mosie kemungkinan besar kehilangan kendali emosinya karena alasan yang tidak diketahui dan datang mencari mereka untuk melampiaskan amarahnya. Kalau tidak, tidak ada alasan baginya untuk pergi pada mereka seperti itu. Sayangnya, waktunya sekarang sangat sensitif, jika tidak, itu akan menjadi saat yang tepat untuk menyingkirkan Evil Monarch Manor, mengingat bahwa mereka telah diberikan alasan yang sempurna dan benar. Tapi sekarang, mereka hanya bisa bertahan tanpa daya. Hari ini, kami datang ke sini mencari orang ini untuk membahas masalah serius. Namun, itu hanya memainkan kecapi untuk seekor sapi, dan tidak akan ada hasil apapun. Jika mereka terus berdiskusi seperti ini, benar-benar tidak ada jalan untuk kembali, tanpa ada kemungkinan untuk maju, dengan pembicaraan yang benar-benar macet. Setelah pembicaraan terhenti, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani siapapun. Orang ini sekarang hanya seperti tong bahan peledak yang akan meledak dengan pemicu sedikit pun. Dia bahkan sebuah tong bahan peledak yang sangat besar yang jika dinyalakan, pasti akan berakhir dengan kematian banyak orang. Karena Manor Lord Jun sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini, kita akan membicarakan ini lain hari. Hal ini menyangkut kehidupan orang-orang, dan masa depan benua. Itu tidak bisa dianggap enteng. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga berdiri untuk pergi. Siapa yang mengatakan bahwa aku sedang dalam suasana hati yang buruk? Suasana hatiku sangat baik. Bagus sekali. Jun Mosie membelalakan matanya, dan posturnya seolah akan mulai membunuh kapan saja. Tiga berpura-pura bahwa mereka tidak mendengarnya, menganggap kata-katanya hanya sebagai kentut. Mendengus pelan, mereka berbalik. Kamu akan berbicara karena kamu ingin bicara, dan pergi ketika kamu mau. Di mana ada hal yang begitu baik. Biarkan aku memberitahu kamu dengan jujur, setelah hari ini, ayah ini tidak akan memiliki energi untuk mengobrol dengan beberapa dari kamu lagi. Berbicara, bicaralah kepala nenekmu. Petik 2. Tuan Muda Jun memiliki perut amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Tangannya gatal, dan darahnya gelisah. Seolah-olah dia perlu membunuh beberapa orang untuk menenangkan emosinya. Menatap dengan tajam pada pandangan tiga yang menghilang, dia meraung setelah mereka. Seolah-olah dia mengatakan, cepatlah dan bicara padaku ah. Jika kamu berani berbicara kembali kepada aku akan membunuh kamu. Petik 2. Kekuatan mental Mo Dao dan yang lainnya benar-benar hebat, berpura-pura mendengar sesuatu, mereka benar-benar menghilang ke kejauhan. Setelah berteriak dan berteriak selama beberapa waktu, Tuan Muda Jun bisa dikatakan telah melampiaskan sedikit amarahnya. Duduk dengan marah di atas meja, dia mulai merebus setengah teko teh. Tepat ketika dia akan mulai minum, dia mendengar suara di luar. Tuan Muda, Zhan Wufeng dari keluarga Zhan dari Misty Illusory Manor mencari hadirin. Biarkan mereka masuk. Jun Mosia menggedor cangkir teh di atas meja dan meletakkan kakinya di atas meja dengan cara bajingan. Manor Tuan Jun.
Zhan Wufeng datang dengan dua kaisar Sein, dan begitu mereka melangkah melewati pintu, mereka melihat raja jahat ini minum dengan ganas dari cangkirnya dan menggelengkan kakinya seperti bajingan biasa, duduk di atas meja saat dia melihat mereka. Pandangannya di matanya seolah-olah seekor singa ganas di dataran telah melihat tiga kelinci liar. Apakah orang ini benar-benar raja jahat yang sama yang kita lihat di aula? Sepertinya tidak ada yang serupa tentang dia dari sikap dan cara bicaranya, itu tidak bisa menjadi peniru, kan? Para ahli dari keluarga Zhan dari Misty Illusory Manor, silakan duduk. Jun Moxie memaksakan senyum ke wajahnya saat dia menyapa. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hatinya. Barisan dari Misty Illusory Manor tampaknya agak aneh. Seharusnya sudah cukup bagi Miao Zhan, Miao Dao dan Miao Jian untuk datang. Tapi untuk apa orang-orang dari keluarga Zhan di sini? Tampaknya agak berlebihan untuk mengirim begitu banyak orang. Mungkinkah ini taktik oleh Miao Jingyun, meminjam pisau untuk membunuh seseorang? Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Zhan Wufeng tidak berani mengklaim gelar ahli di depan Manor Lord Jun. Kali ini, kami datang ke sini, hanya ingin mengusulkan kemungkinan kerjasama antara dua faksi kami. Zhan Wufeng mengerutkan alisnya, tidak tahu apakah dia harus duduk atau berdiri. Raja jahat ini benar-benar memiliki cara aneh untuk menerima tamunya. Dia duduk di atas meja sendiri. Jadi apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai tamu? Tidak akan hormat untuk berdiri, tetapi jika mereka duduk, bukankah mereka akan duduk di bawahnya? Kedua kaisar Sein di belakang langsung terlihat marah di wajah mereka. Xie Junmo ini benar-benar terlalu kasar. Bekerja sama, Junmo Xie memiringkan kepalanya. Kerja sama seperti apa? Zhan Wufeng merasa seolah-olah telah memakan lalat, dan dia melonggarkan kerahnya dengan tidak nyaman. Dia telah mengambil inisiatif untuk mencari kerjasama, dan ini sudah bisa dianggap memberi banyak perhatian pada pihak lain. Siapa yang akan mengira bahwa orang ini akan berperilaku sedemikian sombong, seolah-olah keluarga Zhan ada di sana untuk menghisapnya. Meskipun Zhan Wufeng sudah sering mendengar di Misty Illusory Manor bahwa Evil Monarch adalah seorang jenius langka dengan kemampuan luar biasa, itu masih jauh lebih sedikit daripada yang diketahui dunia luar. Jika seseorang menilai dia berdasarkan rumor, tidak ada yang terlalu mengejutkan. Selain itu, orang-orang dari Misty Illusory Manor selalu memiliki sikap yang tinggi dan sombong, memandang dengan jijik pada dunia luar, bahkan tiga tanah suci tidak harus orang yang mereka tempatkan di mata mereka. Sikap semacam ini terutama terlihat dalam keluarga Zhan yang selalu duduk di antara puncak Misty Illusory Manor. Jadi, meskipun Zhan Wufeng dikejutkan oleh kekuatan Evil Monarch Manor, dia tidak terlalu mementingkan itu. Satu-satunya hal yang ia anggap serius adalah usia Jun Moxie. Masih ada ruang besar baginya untuk meningkatkan dan nyaman bagi mereka untuk meminjam kekuatannya. Bahkan jika mereka benar-benar mulai bekerja bersama dengan Evil Monarch Manor, itu masih didasarkan pada kekuatan masa depan mereka. Jika Evil Monarch Manor menjadi kuat suatu hari dan berhasil menekan tiga tanah suci secara menyeluruh, maka mereka secara alami akan menjadi sekutu yang kuat dan akan bekerja dengan mereka dengan benar. Tetapi jika Evil Monarch Manor menjadi tidak beruntung dalam pertarungan melawan tiga tanah suci, bahkan ada kemungkinan keluarga Zhan diam-diam menghubungi tanah suci sebagai gantinya, membantu mereka untuk benar-benar menghancurkan Evil Monarch Manor ini, dan kemudian membawa Jun Moxie ke dalam Manor Misty Illusory dan mengubahnya menjadi bagian dari kekuatan keluarga Zhan. Subjek kerjasama secara alami adalah tentang benua Xuanxuan, sebidang tanah yang luas ini. Dengan kata lain, keluarga Zhan kami akan menggunakan kekuatan penuh kami untuk membantu kamu mengganti tiga tanah suci dan duduk dengan tenang sebagai hegemon benua. Zhan Wufeng berkata dengan ringan. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa dengan umpan yang menarik, tidak ada alasan bagi Jun Moxie untuk menolak mereka. Oh, persyaratannya tentu murah hati ke titik di mana sulit bagi aku untuk menolak. Tetapi karena ini merupakan kerjasama, harus ada kontribusi di kedua sisi juga. Jadi apa yang aku harapkan untuk berkontribusi? Petik 2. Jun Moxie bertanya dengan lembut, tanpa ekspresi. Jangan bilang padaku bahwa keluarga Zhanmu hanya menemukan kursi ini enak dipandang dan memutuskan untuk mendukung kursi ini tanpa syarat untuk mendominasi dunia, tanpa meminta apapun kembalikan. Kata-kata Manor Lord Jun memang benar. Kami secara alami memiliki hal-hal yang kami inginkan juga. Zhan Wufeng memandang ekspresi Jun Moxie dan senyum ringan terbentuk di wajahnya. Seolah-olah dia sudah berhasil melihat hati Jun Moxie. Katakan. Sebenarnya ini permintaan yang sangat sederhana. Kami hanya membutuhkan beberapa sumber daya yang hanya dimiliki oleh benua Xuanxuan. Manor Lord Jun hanya perlu bertanggung jawab untuk menyediakannya untuk kita, karena sumber daya ini hanya akan diberikan kepada keluarga Zhan. Zhan Wufeng berkata dengan senyum licik. Hanya untuk keluarga Zhan. Kamu mengatakan, aku tidak bisa menjualnya ke keluarga Miao. Jun Moxie berkata dengan senyum tipis. Ada makna aneh di senyumnya, dan dia menggaruk hidungnya tanpa sadar. Dia mengulurkan 3 jari dan meletakkannya di bawah dagunya, lalu segera meletakkannya kembali.
Ini bukan hanya keluarga Miao. Ini sama untuk semua faksi lain di Misty Illusory Manor. Setelah semua, kerjasama ini hanya antara Evil Monarch Manor dan keluarga Zan aku. Bukan Misty Illusory Manor. Zan Wufeng menyipitkan matanya dan tersenyum dingin. Aku akan membuatnya sederhana agar kita berdua tahu tentang apa ini. Keluarga Zan akan membantu Manor Lord Jun untuk mendominasi Suan-Suan Benua, sementara Manor Lord Jun akan membantu keluarga Zan untuk mendominasi Misty Illusory Manor. Pada dasarnya, itu dia. Petik 2. Jadi dari apa yang kamu katakan, keluarga Zan ingin mengandalkan sumber daya ini untuk keluar di atas melawan penguasa saat ini dari Misty Illusory Manor, keluarga Miao. Pada saat yang sama, memonopoli semua sumber daya akan meningkatkan kekuatan keluarga Zan di Misty Illusory Manor, memaksa keluarga Miao untuk menyerahkan posisi Tuhan kepada keluarga Zan kamu sebagai pengendali baru dari Misty Illusory Manor. Petik 2. Jun Moxie mengangguk ringan. Jadi sumber daya yang kamu inginkan dari kursi ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki Misty Illusory Manor, atau hanya punya sedikit. Dan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh Misty Illusory Manor. Ini adalah hal-hal yang hanya dapat disediakan oleh benua Suan-Suan. Apakah aku benar? Dengan kata lain, tanpa hal-hal ini, Misty Illusory Manor tidak akan dapat berfungsi sampai batas tertentu. Petik 2. Memang, Zan Wufeng tidak menyangka bahwa pikiran anak muda ini akan berputar secepat ini, langsung tiba di titik utama. Jadi, terlepas dari keluarga mana di Misty Illusory Manor yang berhasil memonopoli sumber daya ini, mereka pada dasarnya akan memiliki kekuatan untuk menjadi pengendali seluruh Misty Illusory Manor. Wajah Jun Moxie sedikit tenggelam. Namun, tebakan aku adalah bahwa sumber daya ini tidak mudah diperoleh. Kemungkinan besar, hanya orang dengan kekuatan yang cukup yang bisa mendapatkannya. Jika tidak, kamu tidak perlu bekerja dengan ketiga tanah suci sama sekali. Karena sebelum ini, hanya 3 tanah suci yang memiliki cukup ahli. Petik 2. Petik 2 titik. Analisis Manor Lord Jun tepat sasaran. Mata Zan Wufeng mulai menyusut. Baru sekarang Zan Wufeng mulai melihat kecerdasan Jun Moxie dengan serius. Pikiran anak muda ini sangat teliti, dan penilaiannya sangat akurat sampai-sampai mengejutkan. Masih agak dini untuk mengatakan bahwa analisis aku sepenuhnya tepat sasaran. Dugaan aku adalah bahwa sumber daya yang tidak dimiliki Misty Illusory Manor adalah sesuatu yang bahkan orang paling kuat tidak dapat memperoleh terlalu banyak pada satu waktu. Atau mungkin, hanya ada begitu banyak sumber daya itu. Atau mungkin sumber daya ini mungkin memiliki sifat atau kondisi khusus yang membatasi periode panennya. Ini berarti bahwa perlu ada seseorang yang ditempatkan di sekitar mereka untuk waktu yang lama, agar siap untuk memanen bahan kapan saja. Atau mungkin itu adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh melalui upaya besar dalam waktu yang sangat lama. Apakah aku benar? Kali ini, Zan Wufeng tidak berbicara dan terdiam. Namun, hatinya benar-benar hancur oleh ombak besar. Kemampuan analitik Jun Moxie ini benar-benar terlalu menakutkan. Jika sumber daya itu adalah hal-hal yang dapat dipanen dalam jumlah besar setiap kali, Misty Illusory Manor dapat memperoleh cukup untuk digunakan selama puluhan ribu tahun dalam satu kesempatan, berkembang sendiri sesuka hati tanpa harus ada tangan orang lain mencengkeram tangan mereka. Tenggorokan. Karena mereka masih harus mengandalkan bantuan dari luar, pasti ada beberapa alasan khusus yang terlibat. Dalam hal itu, hanya ada 2 kemungkinan dari analisis Jun Moxie. Jika masalah ini dijelaskan, tidak ada yang mengejutkan. Tetapi untuk dapat membuat analisis seperti itu dalam waktu singkat setelah mendengarnya untuk pertama kalinya diperlukan tingkat kecerdasan dan pikiran yang sangat tinggi. Jika sedikit saja kecerdasan hilang, pikiran bawah sadar seseorang hanya akan melewatkan semua detail. Aku mungkin telah mengabaikan bagian yang sangat penting sekarang. Sumber daya ini juga harusnya terletak di wilayah 3 tanah suci, kan? Karena mereka adalah sumber daya perdagangan yang penting dengan Misty Illusory Manor, 3 tanah suci pasti akan menjaganya dengan ganas dan rahasia, menolak untuk membiarkan orang luar masuk. Bahkan orang-orang dari Misty Illusory Manor kamu seharusnya tidak terkecuali. Atau lebih tepatnya, mereka harus menjadi yang paling dijaga terhadap kalian semua. Jadi kamu semua hanya bisa menunggu secara pasif untuk ketiga tanah suci untuk mengirimkan sumber daya kepada kamu, tetapi kamu tidak bisa masuk untuk mengambilnya sendiri, apalagi mencoba mengambilnya dengan paksa. Kalau tidak, Misty Illusory Manor kamu hanya bisa mengirim orang-orang kamu sendiri untuk mendapatkan sumber daya. Dengan hubungan antara 3 tanah suci dan kalian, mengapa mereka tidak mengizinkan itu? Saat ini, orang-orang mereka sedang memanen bahan-bahan itu dan hanya memberi kamu barang sendiri. Itu berarti bahwa ketiga tanah suci dapat menyediakan sumber daya, tetapi lokasi sumber daya adalah rahasia sejati. Jadi yang terpenting bukan sumber dayanya sendiri, tapi lokasinya. Mata Jun Moxie bersinar dalam, seperti sepasang danau yang tak terduga. Itu, benar. Zan Wufeng menarik napas dalam-dalam dan mengangguk berat. 2 kata pendek ini sepertinya diucapkan dengan susah payah. Pada awalnya, dia sangat santai, berpikir bahwa dia memegang semua chip.
Tidak peduli bagaimana pembicaraan berlangsung, dia akan tetap berinisiatif. Tetapi dari hanya satu kalimatnya, Jun Moxie bisa menyimpulkan secara praktis seluruh situasi. Pada saat yang sama, perasaannya mulai bertambah berat. Untuk bekerja dengan Raja Jahat Iblis seperti ini yang kecerdasannya begitu tinggi. Apakah itu hal yang beruntung atau bencana? Untuk orang yang begitu cerdas, bahkan jika dia kalah dalam pertarungan melawan 3 tanah suci, siapa yang benar-benar dapat mengendalikannya bahkan jika dia memasuki keluarga Zan? Apakah mereka akan membesarkan harimau yang akhirnya akan melahap mereka? Karena sumber daya itu sangat penting bagi Misti Ilusori Manor, lokasi mereka pasti akan menjadi tempat yang sangat dihormati di 3 tanah suci. Jika aku ingin mendapatkan sumber daya itu dan masuk aliansi dengan kamu, itu berarti aku harus menarik ketiga tanah suci dari akarnya untuk berhasil. Kalau begitu, posisi kedua belah pihak akan jatuh ke satu di mana kedua belah pihak tidak akan beristirahat sampai yang lain mati, kan? Jun Moxie bertanya dengan suara yang dalam. Itu benar, Zhan Wufeng mengangguk ketika keringat mulai terbentuk di dahinya. Saat ini, sepertinya dia tidak tahu bagaimana mengatakan kata-kata selain, itu benar. Dengan kekuatanku saat ini, kita sudah memiliki kualifikasi untuk berdiri berdampingan dengan ketiga tanah suci secara setara. Meskipun kekuatan para ahli top kami belum cukup di sana, itu masih lebih kuat daripada salah satu dari 3 tanah suci. Bahkan jika semua hal gagal, itu masih tidak masalah untuk keluar dengan hasil di mana kedua belah pihak saling menghancurkan. Jun Moxie melanjutkan perlahan. Tetapi memiliki kekuatan adalah satu hal, dan sepenuhnya menghancurkan semua kepura-puraan dan menyatakan perang adalah masalah lain. Begitu perang dimulai, akan ada pertempuran tanpa akhir antara kedua belah pihak dan sampai satu sisi benar-benar hancur, itu tidak akan berhenti. Tentunya keluarga Zan kamu tidak akan memikirkan hal ini, kan? Mata Jun Moxie bersinar cerah saat ia mengalihkan pandangannya ke Zhan Wufeng. Matanya sangat tajam dan mendominasi, bahkan menyebabkan Zhan Wufeng mundur satu langkah tanpa sadar. Iya. Kami secara alami mempertimbangkan hal ini sebelumnya secara rinci. Untuk menunjukkan ketulusan kami, keluarga Zan kami akan mengirimkan kekuatan penuh kami untuk mendukung kamu jika Evil Monarch Manor dan 3 tanah suci benar-benar berperang. Aku percaya bahwa ini seharusnya cukup untuk menunjukkan kepada kamu ketulusan kami. Zhan Wufeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, ketulusanmu. Jika perang terjadi, Evil Monarch Manor dan Tianfa Forest aku akan bergandengan tangan, dan dengan asumsi bahwa kami semua keluar dari awal, mengabaikan semua kerugian, kami akan dapat sepenuhnya memusnahkan salah satu dari 3 tanah suci dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan, kita bahkan dapat menyebabkan kerusakan besar pada tanah suci kedua. Tetapi pada saat kita sampai ke tanah suci ketiga, surga Saint Palace pasti akan keluar untuk menghentikan kita. Mereka mungkin tidak dapat bereaksi pada waktunya untuk menyelamatkan tanah suci pertama dan kedua, tetapi tidak peduli seberapa cepat kita bergerak, yang paling bisa kita hancurkan hanyalah 2 dari 3 tanah suci. Setelah Heaven Saint Palace terlibat, kita tidak akan memiliki peluang untuk menang bahkan jika kita menggunakan kekuatan penuh kita. Petik 2. Wajah Jun Moxie menjadi dingin. Tapi pada tahap itu, kedua belah pihak tidak bisa lagi berhenti. Jika warisan lebih dari 10.000 tahun telah dihancurkan, tak seorang pun akan sanggup menanggungnya. Kebencian semacam itu sudah cukup bagi kedua belah pihak untuk tidak bisa berbagi langit yang sama. Selain itu, banyak junior yang menjanjikan akan terbunuh. The Heaven Saint Palace adalah orang-orang dengan hati suci, jadi bagaimana mereka bisa menerima akhiran seperti itu? Hanya kematian yang bisa menyelesaikan situasi ini. Jika mereka menyerang dengan kekuatan penuh mereka, bahkan dengan kekuatan Evil Monarch Manor aku, akan sulit bahkan binasa bersama mereka. Hasil yang paling mungkin adalah mereka akan terluka parah, dan kami, bersama dengan Tianfa Forest, akan sepenuhnya dimusnahkan. Petik 2. Ada terlalu sedikit ahli tingkat puncak di Evil Monarch Manor kita, dan dibandingkan dengan monster kuno berusia ribuan tahun di Heaven Saint Palace, masih ada kesenjangan kekuatan yang cukup besar. Itu hanyalah akumulasi dari tahun yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Aku percaya itu. Kalian semua seharusnya mempertimbangkan hasil seperti itu juga, kan? Atau mungkin, ini adalah dasar di balik seluruh rencanamu. Jun Moxie memandang Zhan Wufeng dengan tatapan menarik. Ini, bagaimana itu mungkin? Aku sudah mengatakan dengan jelas barusan saat perang pecah, kami akan mencurahkan seluruh kekuatan kami untuk mendukung kamu. Kami tidak akan duduk di samping. Bagaimanapun, ini adalah dasar antara kerja sama kedua belah pihak kita. Zhan Wufeng mundur 2 langkah dan langsung menyangkal. Tapi aku cukup yakin bahwa kalian semua pasti tidak akan menunjukkan kekuatanmu begitu perang dimulai. Jun Moxie mengibaskan jarinya dengan ringan dan tersenyum. Tidak perlu menyangkalnya. Aku tidak akan percaya kamu bahkan jika kamu mencoba menyangkal. Mungkin kamu tidak akan hanya duduk dan menonton harimau menggigit satu sama lain sampai mati, tetapi kamu akan menunggu sampai saat terakhir sebelum keluar.
Dengan kekuatan sekuat guntur, kamu akan mengakhiri perang dengan pukulan hebat, meratakan hutan Tianfa dan Raja Jahat Raja dan juga menghancurkan 3 tanah suci. Bahkan, kamu bahkan mungkin mengambil kesempatan untuk menyapu istana surga Sein yang cacat berat. Pada saat itu, aku percaya bahwa tidak akan ada lagi kekuatan super di seluruh benua Xuan-Xuan untuk bersaing dengan keluarga Zhan kamu. Persis seperti itu, keluarga Zhan akan mendominasi benua Xuan-Xuan. Tolong jangan katakan bahwa aku menggunakan tolok ukur seorang pangkalan untuk mengukur motif orang yang jujur. Aku akan berpikir bahwa kamu menghina kecerdasan aku. Dan tolong jangan katakan bahwa kamu tidak memiliki rencana semacam itu. Karena jika kamu mengatakan itu, aku akan berpikir bahwa seluruh keluarga Zhan kamu penuh dengan retardan. Petik 2. Zhan Wufeng hendak mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya langsung didorong kembali ke tenggorokannya oleh Jun Moxie. Karena seluruh benua Xuan-Xuan sudah ada di tanganmu, sumber daya berharga itu juga secara alami akan jatuh ke tangan keluarga Zhanmu. Pada saat itu, keluarga Zhan kamu bisa berperilaku seperti yang kamu inginkan di Misty Illusory Manor juga. Baik dunia batin dan dunia luar kemudian akan mengendalikan keluarga Zhan kamu. Jadi motif utama keluarga Zhan kamu adalah menjadi pemenang terbesar di akhir hari. Jika kamu melanjutkan sesuai dengan rencana ini, ada peluang yang sangat besar untuk kamu berhasil, setidaknya peluang 80%. Petik 2. Zhan Wufeng benar-benar terpana terdiam. Karena bahkan dia sendiri tidak berpikir sejauh ini. Dia hanya tahu sebagian dari rencana itu sendiri, dan untuk bagaimana itu akan berlanjut, itu diserahkan kepada Zhan Lunhui dan Zhan Wuyun. Tapi melihat situasi keseluruhan sekarang, jika keluarga Zhan tidak bergerak sesuai dengan rencana yang dikatakan Jun Moxie barusan, mereka benar-benar akan menjadi keluarga retard. Siapa yang tidak ingin memanfaatkan keuntungan yang begitu besar dan gratis? Siapapun yang tidak ingin melakukan itu akan menjadi bodoh. Selain itu, Zhan Wufeng tahu bahwa keluarganya pasti memahami hal-hal seperti ini jauh lebih baik, dan mereka pasti mampu melakukan hal seperti itu. Tapi, kita benar-benar datang ke sini kali ini dengan tulus untuk mengusulkan aliansi dengan Lord Jun. Jika Lord Jun curiga dengan niat kami, kamu dapat meningkatkan kondisi kamu, dan keluarga Zhan kami akan melakukan yang terbaik untuk mengakomodasi Evil Monarch Manor. Saat ini, keadaan sudah sangat jelas, sisi Lord Jun dan ketiga tanah suci sudah berada pada kondisi yang tidak dapat didamaikan, dan di Misty Illusory Manor, pengaruh keluarga Miao lebih condong ke arah melanjutkan hubungan kerja sama mereka dengan ketiga tanah suci. Paling-paling, mereka hanya akan tetap pada posisi netral. Namun, hanya keluarga Zhan kami yang benar-benar bisa berdiri di sisi Evil Monarch Manor. Petik 2. Zhan Wufeng berkata dengan serius. Kesombongannya dari sebelumnya sudah menghilang tanpa jejak lama. Namun, kekuatan mentalnya masih teguh, masih bisa melanjutkan diskusi bahkan seperti ini. Kata-kata itu memang benar. Karena keluarga Zhanmu tulus dalam aliansi yang tepat. Biarkan aku memikirkannya dengan benar, Jun Moxie memutar jari-jarinya dan mengetuk dahinya sedikit. Sempit matanya, katanya, oh aku mengerti, keluarga Zhan kamu mungkin benar-benar tulus dalam bekerja dengan aku. Namun, ketulusan ini mungkin hanya terbatas padaku saja, dan bukan seluruh Evil Monarch Manor. Bukankah itu benar? Petik 2. Zhan Wufeng langsung merasakan keringat dingin mengalir dari dahinya. Punggungnya juga basah kuyup, dan kemejanya menempel erat di kulitnya. Saat angin dingin bertiup melalui jendela, dia hanya merasakan dingin yang dalam di jiwanya. Tapi mengapa kamu ingin bekerja denganku? Karena, kamu ingin berurusan dengan keluarga Miao. Jun Moxie mengangkat kepalanya dan berkata, pada saat ini, dia akhirnya berhasil menebak niat keluarga Zhan. Itu, menggelikan. Bisakah masalah internal Misty Illusory Manor kita menjadi perhatian Lord Jun? Zhan Wufeng membantah. Dari mana kata-kata Lord Jun itu berasal? Apakah ini benar-benar menggelikan? Apakah ini benar-benar bukan urusan aku? Aku masih sangat muda. Dan aku hanya beberapa tahun lebih tua dari bocah bebas dan alami yang kamu miliki di Misty Illusory Manor. Namun, kultivasi aku 10.000 kali lebih kuat dari miliknya. Petik 2. Setelah mendengar 4 kata, fisik bebas dan alami, wajah Zhan Wufeng langsung memucat. Melebarkan matanya dengan kaget, dia menatap Jun Moxie seolah-olah sedang melihat iblis. Jun Moxie tertawa mengejek. Kecepatan kultivasi dari fisik bebas dan alami tidak diragukan lagi tak tertandingi, jauh melampaui imajinasi orang normal. Jika keluarga lain dari Misty Illusory Manor dapat bertahan untuk sementara waktu sampai bocah bebas dan alami fisik tumbuh, mereka pasti akan dapat merebut kembali hak pengontrol dari tangan keluarga Zhan dengan mudah, bahkan jika kamu berhasil mendapatkan kendali atas Misty Illusory Manor. Dan karena ini, jika keluarga lain merasa terancam, mereka mungkin akan memilih untuk menyerahkan kendali terlebih dahulu, menyerahkan keluarga Zhan sebuah Misty Illusory Manor yang lengkap, sambil menanti hari ketika mereka dapat merebut kembali Misty Illusory Manor yang lengkap.
Tapi jika keluarga Zan menyuruhku bersama mereka untuk menekan keajaiban fisik bebas dan alami, yang terakhir tidak akan mampu membuat comeback tidak peduli berapa lama. Dengan cara itu, ini setara dengan menghancurkan semua harapan dari 7 keluarga besar yang tersisa. Saat Jun Mosie berbicara di sini, dia mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tunggu. Jika itu benar, 7 keluarga kemungkinan besar akan bergandengan tangan untuk melakukan serangan balik kekuatan penuh segera. Dengan 7 lawan 1, keluarga Zan malah akan sangat menderita. Petik 2. Tepat. Mengapa keluarga Zan kami akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Hati Zan Wufeng sudah bergetar. Ah, aku mengerti. Jadi begitu. Jun Mosie mengabaikan Zan Wufeng dan berpikir untuk beberapa waktu sebelum tiba-tiba bertepuk tangan dengan keras. Jadi itu sebabnya kalian semua mengangkat kondisi seperti itu sebelumnya, bahkan berjanji untuk mendukungku. Jika situasinya menjadi sedemikian rupa sehingga surga Saint Palace dan sisi aku sama-sama terluka parah, kamu pasti akan menggunakan upaya terbaik kamu untuk menyelamatkan hidup aku. Tetapi pada saat yang sama, kamu akan menyatakan kepada dunia luar bahwa Jun Mosie sudah mati. Dengan cara ini, semuanya akan baik-baik saja, dan kekhawatiran semua pihak akan hilang sepenuhnya. Karena 7 keluarga lainnya memiliki keajaiban fisik bebas dan alami dengan mereka secara alami akan memilih untuk mengambil langkah mundur untuk saat ini, dan menunggu waktu mereka ketika mereka menunggu kesempatan untuk menyerang kembali. Dan dengan begitu, semua tujuan keluarga Zan kamu akan terpenuhi dengan aman, dan kamu bisa berkembang dengan tenang dan mengumpulkan kekuatan kamu. Dengan aku untuk bertahan melawan keajaiban itu dengan fisik bebas dan alami, semuanya akan berada di telapak tangan kamu. Petik 2. Jun Mosie tersenyum tipis dan mengangguk. Itu memang rencana yang tangguh, dengan satu sisi menghubungkan sempurna ke yang berikutnya. Pertama, kamu akan membuang umpan hegemoni lengkap atas benua Suan-Suan, membuat aku jatuh ke dalam perangkap. Selama aku mengambil langkah pertama, semuanya akan jatuh ke tempatnya dengan mulus. Bahkan jika aku menyadari seluruh skema di kemudian hari, tidak mungkin untuk kembali lebih jauh, sampai akhirnya aku diterima oleh Misty Illusory Manor dan digunakan oleh keluarga Zan kamu. Secara alami, semua pengikutku, keluargaku, dan bahkan binatang Suan dari hutan Tianfa di dunia luar harus benar-benar mati, sehingga akan lebih mudah bagimu untuk mengendalikan seluruh benua. Bahkan jika aku melihat melalui titik ini pada akhirnya, aku masih perlu bersikap patuh terhadap keluarga Zan kamu karena aku mengandalkan kamu. Petik 2. Jun Mosie tertawa dan bertepuk tangan saat dia menghela nafas dengan penuh kekaguman. Keluarga Zanmu memang keluarga jenius. Skema yang rumit seperti itu benar-benar luar biasa, terutama orang yang datang dengan ide menukik dan melahap 2 harimau yang terluka. Orang itu tidak diragukan lagi jenius di antara para jenius. Bahkan kursi ini tidak bisa tidak terkesan dengan dia. Jika aku mengambil satu langkah saja yang salah, tidak akan ada peluang untuk kembali. Petik 2. Manor Lord Jun pasti sudah terlalu jauh dalam imajinasimu. Zan Wufeng bisa mendengar keringat di dahinya bergulir dan menetes ke tanah. Jika surga Saint Palace menggunakan kekuatan sejatinya, keluarga Zan kita tidak akan selalu bisa berurusan dengan mereka bahkan jika kita menggunakan kekuatan penuh kita. Apalagi, memikirkan menyelamatkan Manor Lord Jun dengan aman dari tangan mereka. Kata-kata Manor Lord Jun benar-benar membuat kita terlalu tinggi. Meskipun keluarga Zan kami tidak menganggap diri kami lemah, kami juga tidak terlalu sombong. Petik 2. Tidak. Kamu pasti bisa melakukannya. Jun Mosie mengulurkan jari dan mengibaskannya dengan ringan. Karena dalam skenario ini, kamu bisa menyaksikan Evil Monarch Manor dan pasukan Tianfa Forest benar-benar hancur, tetapi kamu pasti tidak akan hanya melihat orang yang berharga seperti aku selesai. Jadi, kamu pasti akan mencoba menyelamatkan aku. Dan untuk melakukan itu, keluarga Zan kamu hanya perlu mengirim 1 orang, dan kamu akan dapat mencapai itu dengan sempurna. Aku percaya bahwa kekuatan mengejutkan orang itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli terkuat dari surga Saint Palace tidak akan bisa menandingi. Selama orang itu mengambil tindakan secara pribadi, tidak akan sulit untuk membawa aku pergi. Lord Jun bersarang, keluarga Zan kami tidak memiliki orang yang kamu sebutkan ini. Zan Wufeng dengan keras kepala menggantung. Pada saat ini, dia merasa tenggorokannya sudah benar-benar kering, dan jantungnya berdetak sangat cepat. Keluarga Zan memang memiliki orang seperti itu, tetapi itu juga merupakan rahasia terbesar keluarga Zan, dan hanya anggota inti keluarga yang memiliki kualifikasi untuk mengetahui tentang rahasia ini. Jika Jun Mosie berhasil menebak ini melalui analisisnya juga, itu akan terlalu menakutkan. Tapi bagaimana Zan Wufeng tahu bahwa Tuan Muda Jun tidak hanya menebak keberadaan orang ini, dia bahkan pernah melihat orang itu sebelumnya. Zan Wufeng. Apakah kamu yakin bahwa kamu, sebagai saudara kandung dari kepala keluarga, tidak tahu apakah keluarga Zan kamu memiliki orang seperti itu? Kata Jun Mosie dengan senyum misterius. Haruskah aku memberimu sedikit pengingat? Manor Lord Jun harus menguraikan ini dengan jelas untuk Zan ini. Ekspresi tidak bersalah, kemarahan, dan ekspresi yang salah muncul di wajah Zan Wufeng.
Zan ini benar-benar tidak tahu apa yang dikatakan Manor Lord Jun tentang skema dan plot. Keluarga Zan kami tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tercela seperti itu. Kali ini, kami datang ke sini dengan tulus. Tapi kata-kata Manor Lord Jun hanyalah penghinaan bagi kita. Petik 2. Dihina masih lebih baik daripada kehilangan nyawamu. Pada titik ini, apakah kamu pikir aku hanya mencoba menakut-nakuti kamu? Sayangnya untuk kamu, aku benar-benar menyadari keberadaan orang itu, dan identitasnya juga. Zan Wufeng, sebaiknya kamu pertimbangkan dengan cermat saat aku mengatakan nama orang itu. Tidak ada orang yang datang ke sini dari keluarga Zan kamu yang memiliki kesempatan untuk kembali hidup-hidup. Zan Wufeng, pikirkan ini dengan benar. Beberapa kata kami berikutnya akan menentukan hidup dan mati kamu. Ini bukan lelucon, berpikirlah dengan seksama dan hati-hati. Jun Moxie berkata dengan senyum tipis ketika niat membunuh yang tajam muncul dari tubuhnya. Keringat di dahi Zan Wufeng telah menjadi seukuran kacang, menetes dengan keras ke tanah. Hidup ini berharga dan juga adil. Semua orang hanya mendapatkan satu kehidupan, tanpa pengecualian. Jun Moxie mengaitkan kakinya dengan cara yang nakal dan berkata dengan santai. Tetapi meskipun dia terlihat santai, dia tampak seperti pedang yang tajam, siap untuk mengambil darah. Kata-katanya ringan dan terdengar seperti mengejek, tetapi itu juga dibumbui dengan niat membunuh yang menentukan, mengatakan, seorang pria dapat menyesali apapun dalam hidup ini, kecuali untuk keputusan yang menyebabkan kematiannya. Tubuh Zan Wufeng mulai gemetar ringan. Setiap kata yang dikatakan Jun Moxie menghantam jantungnya seperti palu berat, memaksanya selangkah demi selangkah ke jalan setapak yang menentukan hidup dan mati. Terlepas dari anggota inti keluarga Zan, bahkan orang-orang di dalam Misty Illusory Manor tidak tahu tentang keberadaan Zan Lunhui. Jun Moxie terletak jauh di daratan Tiannan, jadi bagaimana dia tahu tentang itu? Dia pasti berusaha menipu aku. Jika tidak, mengapa dia harus terus memegang ketegangan seperti ini? Selama aku berani bertaruh dan membuktikan ketulusan keluarga Zan, kita akan bisa mengendalikan Jun Moxie, Raja Jahat Raja, dan Hutan Tianfa. Keluarga Zan akan mampu bertahan selama generasi tak terbatas yang akan datang. Dan aku, Zan Wufeng, akan menjadi pahlawan terhebat keluarga Zan. Tetapi jika Jun Moxie benar-benar mengucapkan nama Zan Lunhui, maka yang menunggunya hanyalah kata kematian. Pilihan ini tampak sederhana di permukaan, tetapi sebenarnya sangat sulit. Karena taruhan dalam pertaruhan ini adalah hidupnya sendiri. Menilai dari niat membunuh di mata Jun Moxie, dia yakin bahwa Raja Jahat ini benar-benar berani membunuhnya. Ini adalah orang yang berani menantang ketiga tanah suci sendirian. Untuk Saint Venerable, mengapa dia tidak berani membunuh orang biasa? Tidak peduli seberapa kuat keluarga Zan, mereka tidak sebanding dengan pengaruh dari ketiga tanah suci digabungkan. Adapun kekuatan mereka, itu jauh dari sebanding. Saat tekanan Jun Moxie meningkat, kedua kaisar suci di belakangnya juga mencengkeram pedang mereka dengan gugup. Telapak tangan mereka sudah licin karena keringat. Aura Jun Moxie sudah cukup untuk menyebabkan mereka tidak berani menggerakkan satu rambut pun. Tapi Zan Wuyun yang berdiri di depan mereka sepertinya tidak merasakannya. Karena itu sudah cukup baginya untuk merasakan ketakutan di dalam hatinya. Jika dua di belakangnya gugup seperti dia, mereka akan lebih lumpuh. Lansia dari keluarga Zan, sudahkah kamu menyelesaikan pertimbanganmu? Jun Moxie menatapnya dengan hangat. Aku sebenarnya orang yang agak tidak sabar, terutama ketika aku berurusan dengan orang-orang yang mencoba merancang rencana untuk melawanku. Kami sudah selesai mempertimbangkan. Mei Manor Lord Jun, tolong sampaikan kepada kami siapa ahli yang mengejutkan itu yang bisa bersaing bahkan melawan para ahli Heaven Saint Palace dan mampir untuk membawa seseorang pergi dengan mudah. Zan Wufeng menarik napas dalam-dalam saat pandangannya berubah panas. Jika Manor Lord Jun tidak dapat menyebutkan nama orang itu berarti bahwa semua dugaan sebelumnya tidak berdasar, dan itu membuktikan ketulusan keluarga Zan kami untuk bekerja sama dengan kamu, dan pengaturan kami akan berlaku efektif. Di antara junior Yunizan, ada seorang pemuda yang sangat luar biasa. Aku tentu saja tidak mengacu pada Zan King Feng atau Zan Yusu, anak-anak itu, jadi senior tidak perlu menyangkal hal itu terlalu cemas. Mata Jun Moxie berubah dingin dan tanpa emosi saat dia melanjutkan. Menurut legenda, 9 Netherfast yang master pernah memiliki 4 murid pribadi, dan yang termuda bernama Miao Qingcheng, pendiri Misty Illusory Manor. Dan Miao Qingcheng juga menerima 8 murid pribadi di Misty Illusory Manor, yang sekarang merupakan leluhur dari 8 keluarga besar di Misty Illusory Manor. Di antara mereka, ada satu dengan nama keluarga Zan. Aku tidak memiliki banyak minat pada nama sebelumnya orang ini, tetapi aku tahu bahwa orang ini adalah monster sejati yang masih hidup setelah sekian lama waktu. Saudara Zan, apakah kamu tahu siapa yang aku bicarakan? Petik 2. Seluruh tubuh Zan Wufeng tiba-tiba menjadi sedingin es. Aku bahwa bajingan tua itu memiliki sifat yang sangat menyimpang, untuk menghindari kesengsaraan kematian.
dia akan memilih keturunan dengan potensi yang baik setiap beberapa ratus atau ribuan tahun dan menempati tubuh keturunan itu sehingga dia dapat terus hidup. Bajingan tua, aku benar-benar bertanya-tanya untuk apa keluarga Zan kamu melindunginya. Jun Mosia tertawa dingin dan melanjutkan. Tapi yang meninggalkan kesan paling dalam pada aku adalah bahwa orang ini tidak hanya tidak malu untuk mengambil nyawa keturunannya sendiri, dia bahkan bangga akan hal itu. Berpikir bahwa bahkan roda samsara tidak dapat melakukan apapun padanya, dia sebenarnya memberi dirinya nama baru, menyebut dirinya San Lun Hui I. Kekeke, orang ini benar-benar tidak tahu arti kematian. Reinkarnasi adalah dao dari surga, dan dia hanyalah jiwa yang nyaris tidak berhasil selamat dari kesengsaraannya. Berpikir bahwa ia memiliki wajah untuk mengatakan bahwa ia berjuang melawan reinkarnasi. Sungguh tidak masuk akal, mata Jun Mosia sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Senior Zan Wufeng, aku sudah selesai dengan kata-kataku. Dan kamu, juga bisa melanjutkan jalanmu sekarang. Jun Mosia mengguncang kakinya dan mencibir. Silakan dan injak jalan setapak yang nenek moyangmu nyatakan bisa lawan reinkarnasi. Kamu, itu tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu? Zan Wufeng menjerit ketakutan dan putus asa. Saat dia mendengar 3 kata Zan Lun Hui, dia tahu bahwa dia sudah selesai. Karena pihak lain benar sekali. Bahkan hal-hal yang dia tahu rahasia lebih rendah daripada hal-hal yang Jun Mosia telah mengurangi dirinya hanya dari 1 kalimat. Seharusnya itu adalah rencana sejati yang telah disusun Zan Lun Hui. Tidak masalah bagaimana aku mengetahuinya, tetapi yang paling penting adalah, aku bukan satu-satunya yang tahu sekarang. Jun Mosia terkekeh. 3 lansia, apakah kamu mendengar semuanya dengan jelas? Kita punya. Saat ini, kami juga memahami masalah ini dengan sempurna. Ini semua berkat Manor Lord Jun. Ketika kata-kata itu terdengar, Miao Zan, Miao Dao, dan Miao Jian tiba-tiba muncul di luar ruangan. Pada saat yang sama, 3 pasang mata penuh dengan niat membunuh beralih ke 3 dari keluarga Zan, menusuk dengan dingin ke punggung mereka. Ketika Jun Mosia mendengar Zan Wufeng menyebutkan kerjasama, dia diam-diam memberi sinyal bagi seseorang untuk membawa Miao Zan dan yang lainnya. Ini adalah taktik keluarga Zan yang terutama ditargetkan terhadap keluarga Miao. Evil Monarch Manor memiliki peran penting dalam keberhasilan rencana keluarga Zan. Keluarga Miao adalah target nyata mereka. Karena Jun Mosia telah melakukan banyak hal untuk keluarga Miao sebelumnya, dan Tuan Muda Jun tidak pernah menjadi seorang altruis, bagaimana dia bisa rela mengundurkan diri untuk menjadi pahlawan tanpa nama. Jadi secara alami, dia harus meminta 3 atasan keluarga Miao datang dan mendengarkan pembicaraan. Terutama pada saat genting seperti ini di mana ia menjadi objek kebencian Miao Xiao. Dia membutuhkan dukungan dari keluarga Miao. Dan karena ada chip tawar-menawar yang bagus, mengapa dia tidak menggunakannya? Tuan Muda Jun akan memanfaatkan setiap bagiannya dan menyerang dari semua sudut. Kemudian sebarkan jalannya kemana-mana untuk mendapatkan manfaat terbesar. Keluarga Zan pasti tidak salah perhitungan dalam skema mereka yang menyebabkan situasi saat ini. Tapi itu hanya karena mereka telah memilih orang yang salah. Untuk memilih seseorang yang sama sekali tidak akan menjadi musuh keluarga Miao. Itu benar-benar terlalu tragis. Juga, Tuan Muda Jun saat ini membutuhkan kesempatan untuk mendamaikan hubungan dengan keluarga Miao. Dan secara kebetulan, keluarga Zan menawarkan diri. Itu benar-benar nasib buruk di pihak Zan Wufeng. Seandainya ada waktu lain, mungkin Jun Mosia akan mempertimbangkan untuk mengikuti arus mereka selama beberapa hari untuk menangkap ikan yang lebih besar. Tapi sekarang, dia sedang terburu-buru, jadi dia hanya bisa memperlakukan mereka seperti hadiah besar. Itu benar-benar bukan perencanaan yang buruk. Hanya saja keberuntungan keluarga Zan benar-benar terlalu buruk. Zan Wufeng, keluarga Zan benar-benar tidak pernah puas Miao Zan menatap Zan Wufeng dengan dingin dan berkata, demi keluarga Zan memonopoli Misti Ilusori Manor, kamu bersedia memicu perang tanpa akhir antara Raja Jahat Manor, Tian Fa Hutan, dan 3 Tanah Suci. Apakah kamu tidak tahu bahwa 5 keberadaan ini sudah semua dikuasa dari benua Suan-Suan, dan saat mereka dihancurkan, itu setara dengan penghancuran benua Suan-Suan. Tidak ada lagi kekuatan yang bisa menghentikan balapan aneh. Dan kamu berpikir untuk menggunakan harga yang mengerikan ini untuk menukar dengan kemuliaan keluarga Zan. Petik 2. Saat Miao Zan terus berbicara, suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Skema yang tidak manusiawi, jahat, dan jahat semacam ini. Bagaimana kamu semua bisa melakukannya? Apakah kamu tidak memikirkan konsekuensinya? Pintar, cerdik kakiku. Petik 2. Zan Wufeng berbalik dan menatap Miao Zan dengan dingin. Saat ini, harapannya semua hilang. Sebelum datang, dia bahkan berpikir tentang apa yang akan terjadi jika Jun Mosia menolak. Tetapi hasil terburuknya adalah mereka melanjutkan dengan cara mereka sendiri. Tapi dia tidak pernah mengira Jun Mosia akan setolol ini. Untuk hanya menjual keluarga Zan sepenuhnya seperti ini. Saat ini,
Mereka bertiga hanya memiliki budidaya seorang Kaisar Sein. Ada 3 orang suci yang menghalangi mereka dari belakang, dan ada Raja Jahat di depan. Tidak ada harapan sama sekali. Bahkan kesempatan terkecil untuk melarikan diri. Semuanya sia-sia dan tanpa harapan sekarang. Jadi Zhan Wufeng menguatkan hatinya dan dengan dingin berkata, setiap anjing memiliki harinya, kekuatan yang berkuasa dari Misti Ilusori Manor tidak pernah menjadi milik keluarga Miao saja. Kenapa kalian sekalian yang berkuasa untuk waktu yang lama? Petik 2. Alasannya sederhana. Itu karena keluarga Miao selalu menganggap kepentingan Misti Ilusori Manor dalam kekuasaannya. Selama 10.000 tahun, di bawah pemerintahan keluarga Miao, Misti Ilusori Manor selalu menjadi kekaisaran yang dimiliki oleh 8 keluarga. Tapi keluarga Zhan hanya memiliki pertimbangan untuk keinginan egois mereka. Jika kalian benar-benar berhasil, itu hanya akan mengubah seluruh Misti Ilusori Manor menjadi kerajaan keluarga Zhan. Ini perbedaan terbesar. Miao Zhan mendengus dingin. Zhan Wufeng, ambisi dan keadilan tidak pernah bisa ada bersama. Ambisi apa? Keadilan apa? Hanya saja kamu bermarga Miao, dan kami bermarga Zhan. Zhan Wufeng tertawa dengan gila-gilaan, seolah-olah dia sudah gila. Jun Moxie mengerutkan alisnya, seolah menemukan suara tawanya tidak menyenangkan. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan naik ke udara. Apa yang ada untuk dibicarakan dengan sampah semacam ini? Semakin cepat kita membunuhnya, semakin cepat kita selesai. Karena keluarga Miao sudah mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, lalu mengapa Jun Moxie masih terus mengoceh omong kosong dengan seseorang seperti ini? Dia baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika kakinya menginjak kepala Zhan Wufeng. Zhan Wufeng berteriak secara tragis, tengkoraknya langsung terpisah. Dia tidak memiliki perlawanan sedikitpun terhadap serangan Jun Moxie. Karena dia jelas tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba melawan dengan kekuatannya sendiri ketika menghadapi 4 ahli Sein Venerable. Dia hanya akan mencari penghinaannya sendiri. Dia mungkin juga menyerah dan menerima nasibnya. Paling tidak, penyiksaan mimpi buruk ini bisa berakhir lebih awal. Saat ia terjatuh, napas panjang keluar dari tenggorokan Zhan Wufeng. Karena dia tahu bahwa masalah hari ini tidak hanya berarti penghancuran total rencana keluarga Zhan yang rumit, 7 keluarga lainnya akan memandang mereka sebagai musuh sekarang. Dan dia dan mereka yang datang bersamanya, bahkan tidak akan bisa membawa berita itu kembali. Keluarga Zhan sudah selesai. 2 Kaisar Sein di belakang Zhan Wufeng menarik pedang mereka dan menyerbu ke depan pada saat yang sama saat melihat ini. Miao Dao dan Miao Jian akan melakukan intervensi, tetapi Miao Zhan menggelengkan kepalanya sedikit untuk menghentikan keduanya dari campur tangan. Pada saat itu, Jun Moxie bangkit. Miao Zhan memperhatikan niat membunuh yang hampir gila di mata Jun Moxie. Dia tidak menyerang untuk membunuh musuh, tapi demi ventilasi, melampiaskan kemarahan, frustrasi yang terpendam, dan iritasi di dalam hatinya. Meskipun Miao Zhan tidak tahu mengapa Raja Jahat ini tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan semacam ini, tetapi dia tahu bahwa itu pasti karena sesuatu, atau seseorang, telah menyinggung perasaannya, yang menyebabkan tindakannya yang kejam dan haus darah. Dalam keadaan seperti ini, jika mereka campur tangan, tidak hanya itu tidak akan membantu, itu hanya akan menyebabkan dia tidak puas karena tidak dapat melampiaskan semuanya. Padahal ada manfaat lain dari berdiri dan menonton. Mereka juga bisa mengambil kesempatan ini untuk melihat kehebatan Raja Jahat ini. Momen selanjutnya, ketika Santa Mulia membuka mata mereka secara bersamaan. Kedua Kaisar Sein baru saja menarik pedang mereka ketika Jun Moxie sudah terbang ke arah mereka. Telapak tangannya mendorong ke depan dan 2 kekuatan tak terlihat yang kuat memukul punggung tangan mereka. Duo ini mengerang dan terhuyung mundur, tetapi Jun Moxie sudah muncul di atas kepala mereka. Siku menghantam bagian belakang salah satu dari mereka, sementara tangannya yang lain membentur kepala orang lain. Pak! Seluruh tengkorak Sein Emperor ini dikirim tepat ke dadanya. Kemudian, suara retak bisa terdengar dari perutnya saat darah segar menyembur keluar. Namun begitu darah meninggalkan tubuh, Jun Moxie mengirimnya terbang kembali ke perut. Kedua Kaisar Sein tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan ketika dia menyerang dengan kekuatan penuh. Kemudian, 3 bola api hitam muncul entah dari mana dan perlahan-lahan mendarat di tubuh ketiga orang ini. Tidak butuh waktu lama untuk api hitam menghilang lagi. Lantai itu benar-benar bersih, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak ada mayat, tidak ada noda darah segar, dan bahkan bau aneh sedikit pun tersisa. Seolah Zhan Wufeng dan keduanya tidak mati sama sekali di sini. Di bawah nyala api hitam itu, tidak sedikit pun jejak tubuh ketiga Kaisar Sein yang tersisa. Hilang tanpa jejak, hilang dari permukaan bumi. Metode apa ini? Ini agak terlalu menakutkan. Miao Zhan, Miao Dao, dan Miao Jian ngeri. Melihat mereka bertiga mengamatinya dengan hati-hati. Jun Moxie sedikit bingung dan bertanya, kenapa kalian tidak 3 senior datang untuk duduk?
Lord Jun masih muda dan sangat terampil, tetapi kamu mungkin tidak berpengalaman. Para ahli Saint Emperor mampu menghasilkan benih roh. Kita harus waspada, Miao Zhan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika benih roh mereka lolos, maka keuntungan kita hari ini akan hilang, dan seluruh misti ilusori manor akan berada dalam kekacauan. Haha, kamu semua terlalu khawatir. Hanya ada jiwa-jiwa yang binasa di tanganku, bagaimana bisa ada benih roh yang tersisa? Jun Moxie terkekeh. Yakinlah, kursi ini mungkin tidak menghancurkan sejumlah benih roh, tetapi setidaknya ada 5 atau 6. Tolong, duduk. Petik 2. Mereka bertiga menghirup udara dingin. Memikirkan bahwa Jun Moxie kejam dan tegas dalam pembunuhannya. Benar-benar menghancurkan jiwa saat dia membunuh. Bahkan ahli Santa Mulia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membunuh benih roh dalam seluruh hidupnya. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah membunuh begitu banyak benih roh. Apakah ini tidak berarti bahwa setidaknya ada 5 atau 6 Saint Emperor atau Saint Venerables yang telah mati di tangannya? Seseorang seperti ini, ada berapa banyak di dunia ini? Ketiganya menatap lantai yang bersih, lalu ke wajah Jun Moxie pada saat yang sama dengan sangat hati-hati di mata mereka. Orang ini tidak boleh dijadikan musuh. Saat dia adalah musuh, tidak akan pernah ada hari damai. Setelah beberapa lama, Miao Zhan memandang Jun Moxie dan bertanya, tapi aku ingin tahu mengapa Manor Lord Jun akan melakukan ini. Mengungkapkan skema keluarga Zhan di wajah kita, lalu mengeksekusi 3 orang ini di tempat. Aku percaya harus ada semacam signifikansi untuk ini. Petik 2. Ekspresi Jun Moxie tidak berubah. Dia hanya berjalan ke kursi utama dan dengan lembut bertepuk tangan untuk minum teh. Niat apa, yang menurut senior Miao Zhan aku miliki? Dia baru saja membunuh seseorang di sini dengan metode yang paling kejam, kemudian melayani tamu penting di tempat yang sama. Dan dia telah membunuh orang-orang di depan para tamu penting ini. Ini sangat tidak sopan. Jun Moxie tampaknya telah mengabaikan fakta ini. Tapi Miao Zhan dan yang lainnya juga tidak terganggu olehnya, hanya duduk saja. Niatmu? Miao Zhan merenungkan ketika dia berbicara, tapi Manor Tuan Jun, misti ilusori Manor selalu hanya bekerja sama dengan orang yang memegang kendali terbesar di benua ini. Ketulusan kamu dalam berusaha untuk bekerja sama dengan misti ilusori Manor sudah cukup hebat, tapi itu harus menunggu sampai setelah kamu benar-benar memegang kendali penuh. Saat ini, pria tua ini benar-benar tidak dapat membuat janji apapun kepada kamu. Aku harap Manor Lord Jun bisa mengerti. Petik 2. Kerjasama. Aku juga tidak ingin bekerja sama dengan kamu untuk saat ini. Kata Jun Moxie acuh tak acuh. Itu selalu menjadi bagian lain yang mendekati aku untuk kerjasama, seperti Zhan Wu Feng hari ini. Aku tidak pernah memulai kerjasama apapun dengan siapapun. Dan bahkan jika kamu mencari kerjasama, itu akan tergantung pada suasana hati aku. Saat ini, aku tidak berpikir bahwa misti ilusori Manor dapat membantu. Jadi tidak apa-apa jika kita tidak berbicara tentang apa yang disebut kerjasama. Petik 2. Lalu, apa yang dimaksud Manor Lord Jun dengan ini? Alis Miao Zhan berkedut. Senior misti ilusori Manor ini tidak senang dengan cara berbicara sombong Jun Moxie. Karena kamu berpikir bahwa kami tidak dapat membantu, lalu mengapa kamu terburu-buru untuk membantu kami menyelesaikan masalah kami? Alasannya sederhana, itu hanya karena aku tidak ingin menjadi musuh dengan keluarga Miao. Kata Jun Moxie perlahan. Karena aku, Mo Junye. Mo Junye adalah identitas lain dari aku, Jun Moxie. Petik 2. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Miao Zhan di matanya. Miao Xiao Miao, adalah wanita aku. Jun Moxie memotong omong kosong dan membuat semuanya jelas. Aku, Jun Moxie, adalah Mo Junye. Miao Xiao Miao adalah wanita aku. Jun Moxie perlahan mengungkapkan kebenaran. Hanya surga yang tahu betapa mengerikan dampak pernyataan ini bagi Miao Zhan dan yang lainnya. Ketika mereka berangkat dari misti ilusori Manor, Miao Jingyun sudah mengisyaratkan bahwa Evil Monarch ini sangat mungkin menjadi ajaib Mo Junye dari misti ilusori Manor. Jadi mereka bertiga sudah mempersiapkan diri untuk mengasosiasikan raja jahat ini dengan Mo Junye. Jika mereka adalah orang yang sama, maka mereka bukan orang asing. Mo Junye adalah menantu keluarga Miao. Meskipun mereka tidak tahu mengapa raja jahat ini, Jun Moxie, pergi ke misti ilusori Manor, tetapi mereka bertiga yakin bahwa seseorang seperti Jun Moxie pasti akan bertanggung jawab. Terutama ketika mereka telah mendengar cerita tentang berkali-kali ia marah atas nama wanita cantik. Dia memperlakukan wanita dengan relatif baik, jadi sepertinya tidak mungkin baginya untuk menipu seseorang dari perasaan mereka kemudian meninggalkan mereka nanti. Semua orang telah menyaksikan bagaimana dia membantu Xiao Miao melalui kesengsaraannya. Sekarang setelah mereka tahu identitas aslinya, semua keraguan yang mereka miliki saat itu terjawab. Jadi ketiga lelaki tua ini hanya mempertimbangkan tentang apa yang harus mereka lakukan dalam seluruh perjalanan mereka ke Evil Monarch Manor. Letakkan semua kartu mereka di atas meja. Atau tidak, apa yang harus mereka lakukan untuk memaksimalkan manfaat.
Tetapi setelah tiba di Evil Monarch Manor dan melihat Jun Mosie dengan mata kepala sendiri, mereka bertiga menghapus tebakan itu secara bersamaan. Karena dugaan yang hampir pasti itu hanya tampak terlalu jauh sekarang. Tidak hanya Jun Mosie berbeda dari Mo Junye dalam hal penampilan, membangun, aura, dan cara mereka menangani masalah, bahkan sorot mata mereka sangat berbeda. Mereka yang pandai menyamarkan akan tahu bahwa seseorang bisa berpakaian sendiri untuk menjadi sangat jelek atau lebih tampan, atau bahkan mengubah seluruh penampilan mereka, tetapi tidak peduli bagaimana mereka mengubahnya, tidak ada cara mereka dapat mengubah jarak antara kedua mata. Jarak antara mata, antara setiap mata dan tulang hidung, adalah tetap secara permanen. Bahkan ahli teknik penyusutan tulang terbesar tidak akan mampu melakukan ini. Dan sama sekali tidak ada kesamaan antara Jun Mosie dan Mo Junye dalam struktur wajah yang penting ini. Dengan kata lain, keduanya adalah dua tubuh yang berbeda. Tidak mungkin mereka adalah orang yang sama. Jadi ketika ketiganya melihat Jun Mosie, satu-satunya pikiran yang mereka miliki adalah, Tuan Manor telah salah. Jun Mosie jelas bukan Mo Junye. Seiring dengan lahirnya pemikiran ini, semua rencana mereka yang diikuti digagalkan. Sambil mengingat bahwa mereka lebih suka bekerja dengan seseorang yang akrab daripada seseorang yang tidak dikenal, mereka bertiga lebih condong ke arah gagasan untuk bekerja sama dengan tiga tanah suci. Sayangnya, nasib bekerja dengan cara yang misterius. Dan itu adalah hari yang dramatis. Pertama, mereka semua menyangkal kemungkinan Jun Mosie menjadi Mo Junye. Namun pria itu sendiri memberikan jawaban mengejutkan atas kemungkinan ini yang mereka yakini mustahil. Dan mengirim mereka kembali ke titik awal. Hasil yang aneh ini terlalu tak terduga dan sulit diterima oleh orang suci yang sudah tua dan berpengalaman ini. Jadi setelah Jun Mosie mengungkapkan kebenaran, ketika Santo Venerables melebarkan mata dan mulut mereka dan menatap Jun Mosie. Bahkan sorot mata mereka persis sama. Tiga kabut tua, tindakan yang sama, postur yang sama, ekspresi yang sama dan penampilan yang sama. Dalam tampilan lucu yang lucu. Jika Tuan Muda Jun tidak merasa murung, dia akan tertawa terbahak-bahak. Jun, Manor Tuan Jun. Kakakmu, Miao Zhan akhirnya menutup mulutnya dan tertawa detir. Leluconmu ini terlalu banyak, hanya saja lelucon ini benar-benar tidak lucu. Petik 2. Lelucon. Aku tidak punya mood untuk bercanda dengan kalian semua. Kata Jun Mosie tegas. Aku punya tujuan sendiri untuk memasuki Misty Illusory Manor sebagai Mo Junye. Itu mungkin tidak sopan terhadap Misty Illusory Manor, tapi kursi ini tidak menyebabkan sedikit pun kerusakan pada Misty Illusory Manor. Tidak hanya aku diam-diam menghancurkan skema licik keluarga Zhan untuk mengubah Feng Shui keluarga Miao, membunuh dua orang suci keluarga Zhan, membantu kamu semua menstabilkan emosi pohon suci pelangi. Aku juga mencapai konsensus dengan Miao Senior King Cheng. Petik 2. Ekspresi ketiganya akhirnya berubah serius. Kamu, benarkah Mo Junye? Menjadi skeptis adalah satu hal, tapi Raja Jahat ini tampaknya tahu terlalu banyak. Dari yang itu, bahkan mereka bertiga tidak tahu banyak detail seperti dia pada sebagian besar masalah. Tidak ada cara untuk menjelaskannya jika dia bukan Mo Junye yang terlibat langsung. Apakah Mo Junye benar-benar karakter yang luar biasa? Bahwa kursi ini perlu berkedok. Oh, apakah Santo Kaisar Cao Guofeng dan yang lainnya semuanya maju dengan lancar? Kata Jun Mosie, mengungkapkan lebih banyak informasi yang sama sekali tidak diketahui orang luar. Dengan ini, Miao Zhan, Miao Dao dan Miao Jian tidak lagi ragu. Jelas, kemajuan tak terduga yang dimiliki Cao Guofeng dan yang lainnya benar-benar bukan karena keberuntungan, tetapi hadiah perpisahan dari Mo Junye yang merupakan Raja Jahat Jun Mosie di depan mereka. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Manor Lord Jun harus menyamar untuk memasuki Misty Illusory Manor. Tapi aku tidak lagi tertarik untuk mengetahui tujuanmu di baliknya, dan aku tidak ingin mengejar itu sekarang. Faktanya, ketika kita pergi dari Misty Illusory Manor, Manor Lord sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa Evil Monarch kemungkinan adalah Mo Junye. Tapi kami semua takut untuk mempercayainya, terutama setelah melihat penampilan Manor Jun yang sebenarnya. Tetapi saat ini, Manor Lord Jun tidak meninggalkan pilihan lain selain mempercayainya. Tapi, dia tertawa getir. Tapi, mengapa Manor Tuan Jun memberitahuku semua ini sekarang? Orang tua ini benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Kamu memasuki Misty Illusory Manor dengan susah payah, mempertaruhkan bahaya menyinggung seluruh Misty Illusory Manor untuk mencapai sesuatu. Hari ini, selama kamu tidak mengakuinya, tidak ada yang akan mengaitkan kamu dengannya. Tapi kamu mengambil inisiatif dan mengatakan yang sebenarnya. Aku ragu Manor Lord Jun mencoba menguji kesabaran Misty Illusory Manor dengan ini. Kamu sepertinya bukan orang yang tidak bijaksana, jadi. Petik 2. Pasti ada alasan lain untuk ini, kan? Miao Zhan berkata perlahan. Betul, ada alasannya. Dan alasan yang sangat penting. Jun Mosie berkata dengan tegas. Aku melakukannya untuk Xiao Miao. Untuk Xiao Miao.
Ketiganya heran. Mereka bertiga tidak pernah membayangkan bahwa alasan penting yang dibicarakan Jun Mosie adalah Miao Xiao Miao. Mereka benar-benar heran. Mereka bahkan mencoba menebak motif apa yang dimiliki Jun Mosie. Mungkin semacam perencanaan untuk jangka panjang, atau mungkin untuk cetak biru ambisinya mendominasi dunia. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengakuinya dengan jujur untuk mencari pengampunan dari Misty Illusory Manor, kemudian memiliki kerjasama yang tulus. Jun Mosie memang telah disebutkan sebelumnya. Miao Xiao Miao adalah wanita yang aku setujui. Tapi di telinga Miao Zhan dan yang lainnya, itu hanya terdengar seperti dia mencoba untuk membuat hubungan mereka lebih dekat. Di dunia ini, adalah urusan umum bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir, jadi apalagi, seorang penguasa generasinya seperti Jun Mosie. Bahkan keturunan keluarga yang berpengaruh akan memiliki lusinan selir. Ini adalah kejadian umum. Bagi pria, wanita selalu menjadi pelengkap, atau lebih tepatnya, aksesori. Bahkan gadis-gadis dari keluarga berpengaruh mungkin tampak berbeda dari gadis-gadis biasa lainnya, tetapi pada dasarnya, dia hanyalah alat untuk aliansi pernikahan dan mendapatkan manfaat. Dia mungkin dihujani cinta dan perhatian, tetapi ketika itu berada pada saat yang penting ketika itu menguntungkan, mereka akan dikorbankan tanpa ragu-ragu. Bahkan Miao Xiao Miao adalah sama. Tapi sekarang, untuk Miao Xiao Miao, Jun Mosie menghancurkan semua pengaturan sebelumnya, mengungkapkan semua rencananya, dan bahkan berisiko menghadapi kemarahan seluruh Misty Illusory Manor. Bagi Miao Zhan dan yang lainnya, jawaban ini, alasan ini benar-benar tidak dapat dipahami. Bahkan jika mereka berbicara tentang putri berharga dari keluarga Miao yang paling mereka sukai. Bahkan kecantikan nomor 1 di dunia tidak pantas melakukan ini, Terutama ketika Jun Mosie adalah seseorang yang berada di level penguasa sekarang. Dan berdiri di puncak kultivasi yang hampir tak tertandingi. Jika itu benar-benar demi seorang wanita belaka, ia benar-benar harus mabuk karena melakukan sesuatu seperti ini. Seseorang yang bertindak dengan terburu-buru seperti ini benar-benar bukan mitra kerjasama yang cocok. Dan bukan pemimpin yang cocok. Manor Tuan Jun, bukankah ini alasan kamu memberikan sedikit terlalu mengada-ada? Yang ingin aku dengar adalah tujuan kamu yang sebenarnya. Alasan sebenarnya. Dan tidak mendengarkan kamu membanggakan kegilaan atau kekeras kepalaan kamu. Xiao Miao adalah putri dari keluarga Miao, bahkan jika kalian berdua akhirnya berakhir bersama, dia hanyalah salah satu dari banyak wanita kamu. Jika Manor Lord Jun menggunakan ini sebagai alasan untuk kemungkinan kerjasama di antara kami, benar-benar tidak perlu untuk melanjutkan. Petik 2. Kulit Miao Zhan sudah sangat buruk. Jelas, baginya, alasan ini, untuk Miao Xiao Miao, yang diberikan Jun Mosie benar-benar agak tidak masuk akal. Betul. Jun Mosie, kami bertiga adalah kawan lama yang telah hidup selama ribuan tahun. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami akan mempercayai alasan kelas 3 seperti ini? Miao Jian berkata dengan dingin. Apakah kamu tidak mendengarkan dengan jelas apa yang aku katakan sebelumnya? Aku tidak pernah ingin bekerja sama dengan Misty Illusory Manor. Jika kamu tidak mendengarnya dengan jelas, atau tidak memahaminya, aku mengulanginya lagi di sini. Mengenai apa yang aku katakan sebelumnya, terserah kamu apakah kamu ingin percaya atau tidak. Itu tidak ada hubungannya dengan aku dan tidak ada artinya bagi aku. Aku masih akan melakukan ini. Jadi bagaimana jika seluruh dunia tidak percaya padaku? Aku, Jun Mosie, masih Jun Mosie. Aku masih orang yang melakukan hal-hal dengan cara aku sendiri. Petik 2. Jun Mosie memutar matanya dan melanjutkan, kalian tidak percaya karena kamu tidak mengerti aku, Jun Mosie. Aku ingin mendengar detailnya. Aku memang sangat tertarik untuk mengetahui orang seperti apa Manor Lord Jun. Miao Zhan menarik napas dalam-dalam dan melirik Miao Dao dan Miao Jian untuk mengendalikan amarah mereka. Jun Mosie tidak pernah menjadi orang baik, dan jelas bukan pria sejati. Jadi tolong jangan menilai aku berdasarkan standar orang baik dan pria terhormat. Aku tidak bisa diganggu tentang dunia. Aku tidak punya perasaan untuk kehidupan bersama. Yang aku inginkan hanyalah kebebasan, kekuatan, dan untuk melakukan hal-hal seperti yang aku inginkan dan tidak dikendalikan oleh siapapun. Memperlakukan dunia dengan acuh tak acuh, melihatnya di bawah kakiku. Itu aku, Jun Mosie. Petik 2. Aku bisa membuang gunung emas dan perak dan bisa melihat kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan peringkat sebagai sampah. Bahkan jika itu adalah kemuliaan menjadi nomor 1 dalam semua sejarah atau menjadi penguasa tertinggi di dunia, aku tidak akan kecapi. Ketika tiba saatnya untuk menyerah, aku akan menyerah tanpa ragu-ragu. Tidak akan ada keraguan atau kengganan. Yang aku pedulikan adalah keluargaku. Yang aku hargai adalah yang dekat. Apa yang aku tidak sanggup tinggalkan adalah kepedulian aku terhadap mereka. Petik 2. Jun Mosie berkata perlahan. Bagi sebagian besar pria di dunia ini, wanita hanyalah sepotong pakaian yang bisa dibuang kapan saja. Mereka dilahirkan untuk digunakan dan dipermainkan oleh laki-laki. Tapi aku tidak mengakui ini.
Aku suka kekuatan, tapi aku lebih mencintai kecantikan. Jun Moxie terkekeh. Dibandingkan memiliki kerajaan, aku lebih suka memiliki kecantikanku. Jika aku memiliki perusahaan kecantikan, bagaimana kekuatan dapat membandingkan? Petik 2. Dia tertawa dengan hati-hati. Aku akui aku bukan orang yang tangguh dan bukan pahlawan. Aku bukan orang yang berbakat dalam pengorganisasian, dan aku bukan pemimpin yang seperti pemimpin. Kekuatan seorang pemimpin hanyalah permainan yang lebih menarik dan menantang bagi aku. Ketika aku selesai bermain, tentu saja aku tidak akan repot lagi dengan itu. Petik 2. Tetapi para wanita yang aku setujui, aku akan membawa serta, kemanapun aku pergi. Setiap orang dari mereka, Jun Moxie perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan mengerti atau memahami cara pikirku. Karena perbedaan dalam cara berpikir kami. Jun Moxie menghela nafas panjang dan menatap Miao Zhan dan yang lainnya dengan ekspresi sedih. Karena perbedaan dalam pemikiran kita, setidaknya 5.000 tahun terpisah. Atau bahkan lebih lama. Apa yang aku inginkan adalah penyelesaian hati, pencampuran perasaan. Jun Moxie menghela nafas panjang. Aku orang yang tidak punya hati. Tetapi pada saat yang sama, aku juga orang yang emosional. Petik 2. Apa yang dikatakan Manor Lord Jun adalah bahwa kamu genit. Pandangan aneh muncul di mata Miao Dao. Tidak. Aku bukan orang yang bermain tentang. Aku hanya menunjukkan rasa sayang aku kepada wanita yang aku setujui. Jun Moxie tersenyum. Wanita yang bukan milikku bisa menjadi wanita terhebat, tetapi bagiku, jika mereka adalah teman, itu akan menjadi persahabatan yang indah. Jika mereka musuh, maka mereka hanya akan menjadi tumpukan tulang. Tidak ada perbedaan. Karena kamu begitu sayang dengan wanita kamu, maka kamu seharusnya tidak menarik begitu banyak wanita. Kamu sudah memiliki banyak kecantikan sebagai istri dan selir kamu, bagaimana kamu bisa berani menyatakan bahwa perasaan kamu sepenuh hati? Miao Jian berkata dengan dingin. Mengapa kamu menggunakan alasan semacam ini untuk memuji dirimu sendiri? Pujilah diriku sendiri. Memuji diriku di depan kalian semua. Jun Moxie terkekeh. Kami bukan orang asing, jadi aku akan jelaskan bahwa aku tidak meremehkan kamu. Tapi kalian tidak layak membuatku menyanjung diriku sendiri. Petik 2. Wajah ketiganya langsung berubah. Aku tidak peduli denganmu, juga Misty Illusory Manor. Karena tidak ada banyak perbedaan dalam apakah aku bekerja sama dengan kamu atau berubah menjadi musuh. Demikian pula, aku tidak peduli dengan 3 tanah suci. Untuk bertarung atau tidak selalu terserah aku. Jika aku ingin bertarung, aku tidak akan berubah pikiran bahkan jika ras aneh sudah tiba. Jika aku tidak ingin bertarung, bahkan jika senior Miao Qingcheng datang ke sini secara pribadi, dia tidak dapat melakukan apa-apa tentang aku. Petik 2. Jun Moxie tersenyum dingin. Aku adalah raja jahat, bahkan jika aku mati dan berubah menjadi abu, mereka masih menjadi abu Jun Moxie. Tidak akan ada perubahan, itu saja. Perasaan aku datang dari keterikatan yang dimiliki para wanita itu kepada aku. Mereka telah memberi aku perasaan mereka yang sebenarnya, jadi aku harus menanggapinya, untuk mencintai dan melindungi mereka. Aku memiliki banyak wanita, tetapi setiap orang dari mereka adalah seorang individu sebelum dan sesudah mengikuti aku. Aku tidak pernah merintangi mereka atau mengganggu pemikiran mereka. Wanita secara alami lemah, jadi aku harus menghargai mereka dengan hati-hati. Aku menghargai semua wanita aku. Aku menghargai setiap orang dari mereka dengan sepenuh hati. Kekaisaran, kekuasaan, dan dunia tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Atau lebih tepatnya, mereka bahkan tidak bisa membandingkan. Di depan mereka, aku hanya seorang pria yang menjadi milik mereka. Dan bukan raja jahat setinggi dan perkasa itu, dan bukan juga Saint Venerable. Petik 2. Jun Moxie tersenyum. Kamu akan mendapatkan logika ini jika mendapatkannya. Jika kamu tidak, kamu tidak. Either way, aku hanya peduli dengan keluarga aku dan wanita aku lebih dari apapun. Dan Xiao Miao adalah salah satu wanita yang aku setujui, itu saja. Petik 2. Miao Zhan menghela nafas panjang. Aku mengerti. Kamu benar-benar berbeda. Kamu akan melakukan apa saja untuk kekasih kamu. Aku berpikir bahwa itu hanyalah sosok yang ada dalam legenda, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang begitu bersemangat ada di dunia. Jun Moxie, meskipun kamu tidak bisa dikhususkan untuk satu orang, tetapi untuk dapat melakukan ini untuk wanitamu, aku terkesan. Miao Dao tersenyum sedikit, raut wajahnya yang berbesar hati. Jelas dia bersyukur Miao Xiao Miao memang memilih orang yang tepat untuk mempercayakan kebahagiaannya. Tapi dia terus menghela nafas setelahnya. Namun cara berpikir dan sikapmu membuat kami senang, tetapi juga merasa kasihan. Kemampuan kamu tak tertandingi di dunia. Dengan kemajuan kamu saat ini dalam kultivasi Suan, bahkan Tuan Muda pertama 9 neter dari masa lalu akan menghela nafas inferioritasnya sendiri. Tapi kamu hanya... Jelas dia menegur Jun Moxie karena terlalu fokus pada cinta, yang merupakan pemborosan besar. Aku sudah mengatakan sebelumnya, aku tidak pernah tahu apa yang lebih baik.
Tetapi aku tahu bahwa ketika seorang wanita memilih untuk mempercayai aku dan mempercayakan sisa hidupnya kepada aku, maka sebagai seorang pria, adalah tanggung jawab aku untuk memberikan kebahagiaan bagi wanita aku. Mungkin aku tidak bisa memberikan semua cintaku pada satu orang, tapi aku akan membuat semua wanitaku merasa bahagia dan puas. Petik 2. Bagi aku, ini adalah hal yang paling bermakna. Jun Mosie mengakhiri pidatonya dengan tegas. Seperti yang dia katakan, ini adalah Jun Mosie, bukan pria terhormat atau orang baik. Tapi dia adalah orang yang berbakti kepada keluarga dan kekasihnya. Dia bukan pahlawan dan tidak akan memilih untuk mengorbankan dirinya demi dunia, tetapi dia akan mempertaruhkan segalanya untuk orang-orang yang dia sayangi. Ia mungkin gegabah, keras kepala, atau bahkan ekstrim. Ini semua kelemahan dalam kepribadiannya, tetapi kelemahan ini juga memperkaya hidupnya. Itu membuat Evil Monarch yang dikenal sebagai Evil ini terlihat menggemaskan. Miao Zhan, Miao Dao, dan Miao Jian semua terdiam untuk waktu yang lama, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Baru saja, banyak kata yang Jun Mosie katakan sebelumnya sangat tidak sopan kepada mereka, dengan status mereka. Tetapi saat ini, mereka tidak memikirkan hal ini, karena kata-kata Jun Mosie mengejutkan mereka. Mereka hanya merenungkan jika apa yang dikatakan Jun Mosie adalah kebenaran. Mungkinkah itu, untuk Miao Xiao Miao? Apakah benar ada pria seperti itu di dunia? Salah satu yang memiliki 7-8 keindahan cantik, tetapi bersedia mempertaruhkan segalanya untuk salah satu dari mereka. Dan apakah dengan sepenuh hati akan melakukan segalanya untuk salah satu dari mereka? Sesuatu seperti ini masih terdengar absurd bagi mereka. Setidaknya, itu tidak bisa dipercaya. Tetapi mereka mengingat informasi yang dikumpulkan dari sebelumnya dan mulai mempercayainya sedikit. Mereka benar-benar tidak bisa membantu tetapi mempercayainya. Saat itu, untuk Guan King Han, Jun Mosie menghancurkan kekacauan di Suehun Manor, dengan kultivasinya sebagai Silver Swan, dia bahkan tidak takut pada salah satu dari 8 master besar, Li Juetian. Pada saat itu, keluarga Jun bahkan memiliki musuh yang tangguh dari Blizzard Silver City, keluarga Xiao. Dengan kekuatan keluarga Jun saat itu, menyinggung baik Suehun Manor dan Blizzard Silver City, dua kekuatan kuat di dunia sekuler pada saat yang sama, siapapun akan menemukan hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Tapi Jun Mosie melakukannya tanpa ragu-ragu. Kemudian, juga untuk Guan King Han, dia membasuh kota Tianxiang dengan darah. Untuk seorang wanita, dia tidak peduli apakah dia membuat musuh dengan seluruh dunia. Ini bahkan lebih tidak bisa dipahami. Tapi Jun Mosie masih melakukannya. Saat itu, untuk Mei Sueyan, dengan status keluarga duniawi, ia dengan berani melawan 3 tanah suci untuk kekasihnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak ada yang berani membayangkan. Tapi Jun Mosie masih melakukannya, dan dia melakukannya dalam skala besar sehingga dia memusnahkan hampir setengah dari tenaga kerja dari 3 tanah suci. Ini adalah prestasi mengesankan yang bisa dikatakan gila. Dan hari ini, untuk Miao Xiao Miao, dia mengklaim bahwa dia adalah Mo Junye dan mengungkapkan bahwa dia memiliki motif lain untuk memasuki Misty Illusory Manor. Meskipun sepertinya tidak bisa dimengerti, tetapi ketika kamu mengingat 2 contoh sebelumnya, itu menjadi lebih dapat diterima. Jun Mosie ini tidak bisa dipahami dengan logika. Dan yang paling penting, dari awal hingga akhir, Jun Mosie tidak mengajukan permintaan apapun. Dia benar-benar tidak menggunakan Misty Illusory Manor. Ini sangat jelas dari sikap dan cara berbicara Jun Mosie. The Misty Illusory Manor adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, bahwa bahkan 3 tanah suci tidak berani memprovokasi dengan ceroboh. Tapi Jun Mosie bahkan tidak memiliki rasa hormat yang terkecil terhadap mereka. Arogansi anak ini benar-benar. Mereka bertiga merasa sedikit suram pada saat ini. Mungkin kamu, Jun Mosie. Apakah ini semacam eksistensi gila? Miao Zhan dengan hati-hati memikirkan pilihan kata-katanya. Tapi itu tidak sampai pada kita bertiga tentang bagaimana masalah ini harus diselesaikan. Bahkan jika kami berjanji, itu tidak berarti apa-apa. Kita masih harus menunggu Manor Lord untuk memutuskan setelah kita kembali. Petik 2. Manor-Manor sudah mengisyaratkan sebelum kami datang, jadi dia sudah tahu. Lalu bagaimana kita harus menghadapinya? Paling-paling, jika pada akhirnya tidak berhasil, maka kita bisa melupakannya. Selain itu, dengan bantuan kuat seperti Evil Monarch Manor, itu adalah kabar baik bagi Misty Illusory Manor. Terutama ketika kita tidak harus membayar harga berapapun untuk itu, mengapa tidak? Dan ini adalah menantu keluarga Miao, sehingga membuatnya menjadi setengah dari keluarga. Miao Zhan sudah menyetujui pernikahan ini secara internal. Aku tidak berusaha membuatmu menentukan apapun. Mengenai janji atau apa yang mereka wakili, itu semua tidak perlu. Jun Mosie tertawa getir. Sakit kepala terbesar aku sekarang adalah masalah dengan Xiao Miao.
Aku harap kamu bisa menjanjikan satu hal kepada aku. Ini adalah masalah aku saat ini yang tidak bisa aku selesaikan. Petik 2. Ada apa? Miao Dao bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi dengan Xiao Miao, gadis itu? Untuk membuat Evil Monarch cemas. Petik 2. Ketika Miao Dao mengatakannya demikian, keingintahuan Miao Zhan dan Miao Jian langsung terguncang. Ketiga kabut ini adalah iblis yang telah hidup berabad-abad. Melihat frasi Tuan Muda Jun dan kemarahan yang tak terhindarkan saat ini, lalu mengikatnya dengan bagaimana Tuan Jun ini baru saja bersih tentang segala hal, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti. Agar Raja Jahat ini membuat keputusan bodoh seperti ini dengan ceroboh, itu pasti karena Xiao Miao melakukan sesuatu setelah mempelajari kebenaran, yang membuat Raja Jahat ini benar-benar bingung, sehingga mengarah ke pergantian peristiwa aneh saat ini. Orang ini secara alami berbakat, dan dia sangat terampil dalam kultivasi Xuan. Tetapi dia terlalu kurang dalam cara mengatur istrinya. Dilempar tidak seimbang karena seorang wanita. Jika seorang yang mulia mengarahkan pandangannya pada seorang gadis, bukankah keluarga gadis itu akan langsung menawarkannya kepadanya? Bahkan jika gadis itu dicintai dan dimanjakan dengan hati-hati. Bahkan jika keluarga memiliki fondasi yang tebal. Bahkan jika gadis itu jatuh cinta dengan orang lain. Atau sudah melekat pada seseorang. Tidak ada pengecualian. Bahkan jika dia ditinggalkan setelah itu, tidak ada yang akan berani mengejar masalah ini. Ini sudah menjadi norma di dunia ini di mana kepalan tangan adalah argumen terkuat. Tidak peduli seberapa kuat Misty Illusory Manor, mereka sama sekali tidak akan bertarung sampai mati dengan Evil Monarch Manor hanya untuk Miao Xiao Miao. Bagaimanapun, fondasi, reputasi, kekuatan dan kekuatan Jun Moxie telah terungkap. Apa yang kamu takutkan? Ketiga lelaki tua ini berasal dari era ini dan telah menyaksikan banyak rekan mereka melakukan hal-hal seperti ini. Jadi situasinya saat ini terlalu aneh. Apakah dunia terbalik? Sungguh tak terduga. Tapi bagaimana mungkin Tuan Muda Jun tahu bahwa ini adalah alasan di balik kebingungan mereka? Dia berpikir bahwa mereka sudah menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Miao dan menuntut penjelasan darinya. Ini benar-benar rumit. Jun Moxie membuka mulutnya, lalu menutupnya, dan ekspresi ketidakpastian di wajahnya. Xiao Miao, dia tidak mau memaafkanku. Dia memutuskan bahwa aku, dan Mo Junye adalah Mo Junye. Dan membenci itu karena aku, Mo Junye-nya telah menghilang selamanya. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Petik 2. Mulut dari tiga Santo Venerables langsung membentuk-bentuk yang disebut Jun Moxie, Mo Junye. Itu hanya dua nama yang berbeda. Paling-paling, penampilan mereka juga berbeda. Tetapi pada dasarnya, bukankah mereka masih orang yang sama? Mengapa ada begitu banyak kontradiksi? Apakah Jun Moxie telah menyebabkan Mo Junye menghilang selamanya? Apakah ini pepatah? Mungkinkah anak ini masih berpura-pura? Keterampilan akting ini agak terlalu luar biasa. Tapi alur cerita ini agak terlalu buruk. Lupakan bahwa Xiao Miao tidak mau menerima aku, tapi dia hanya harus mati-matian bersikeras untuk tetap setia pada Junye. Jun Moxie meremas matanya tertutup, ingin menangis, tetapi dia tidak menangis. Hahaha, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak boleh tertawa pada saat seperti ini, dan itu juga bukan saatnya untuk tertawa, tetapi Miao Zhan, Miao Dao dan Miao Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Ini terlalu lucu. Terus berperilaku sebagai pria yang berbakti. Kamu telah menabrak dinding sekarang, ya. Jika kamu bertingkah seperti ahli Saint Venerable yang sebenarnya, katakan saja, aku suka Miao Xiao Miao. Bahkan tanpa reputasi kamu sebagai Raja Jahat dan mengabaikan kekuatan besar dari Raja Jahat Raja, hanya dengan kekuatan kamu sendiri, keluarga Miao juga akan rela menikahkan gadis kami dengan kamu. Kamu memintanya sendiri. Jun Moxie mengerutkan kening dan memutar matanya ke arah mereka. Persetan, kalian bertiga adalah tetua Xiao Miao, bahkan jika kamu tidak mau membantu, tidak ada alasan bagi kamu untuk tertawa begitu bahagia. Apakah ini lucu? Apa yang lucu tentang ini? Jadi, kamu berpikir untuk membuat kami pergi meyakinkannya. Tiga Santo Yulia menggelengkan kepala mereka dengan sungguh-sungguh. Gadis itu, Xiao Miao, sangat keras kepala sejak muda, kami pasti tidak akan bisa meyakinkannya. Tidak. Tiga kepala tua itu bergoyang ke kiri dan ke kanan dalam sinkronisasi. Penolakan ini disampaikan bersamaan. Kamu bermain-main dengan seluruh Misty Illusory Manor, dan kami tidak dapat menunjukkan kemarahan kami kepada kamu. Kamu pikir kamu siapa? Pasti ada seseorang yang bisa berurusan dengan kamu. Sayang, langit tidak buta. Hari ini, retribusi kamu telah datang. Kami semua menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus, mengapa kami membantu kamu menyelesaikannya? Bermimpilah. Mereka bertiga terlihat sedih dan kasihan di wajah mereka, tetapi secara internal, mereka gembira. Kegembiraan di mata mereka mengkhianati mereka. Mereka bersukacita dalam kesialan Jun Moxie.
Tetap bersikap angkuh, ya. Bukankah kamu cukup angkuh sebelumnya? Mengatakan hal-hal seperti, Misty Illusory Manor tidak layak, aku tidak tertarik dengan Misty Illusory Manor, dan apa, aku Jun Mosie. Inilah aku. Petik 2. Baik, kamu memiliki karakter, kamu memiliki temperamen. Tapi sekarang, terus, di mana semua itu sekarang ya? Omong kosong, menggebu-gebu. Kamu hanya pria terkurung, sepenuhnya di bawah ibu jari istri kamu. Merendahkan wajah kami, Santa Venerables dan kamu masih berharap bahwa kami akan membantu kamu. Jip bermimpi, kami malu dikaitkan dengan kamu. Saat ini, Tuan Muda Jun tampaknya mendidih dengan kebencian. 3 benda tua sialan ini. Lupakan saja jika kamu tidak ingin membantu, tetapi kamu tidak bisa menertawakan aku, Bahkan jika kamu, kendalikan ekspresi kamu sedikit dan jangan biarkan aku menyadarinya, Dengan kultivasi Saint Venerable kamu, seharusnya tidak sesulit mengendalikan ekspresi dan perasaan kamu, bukan? Tapi kamu semua jelas terlihat seperti ingin tertawa tetapi menahan diri. Dan ekspresi kesedihan yang munafik. Kamu hanya terlihat seperti 3 gorila hitam yang mengalami konstipasi selama 7 hari 7 malam. Persetan. Kalian bertiga tunggu saja. Sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak jatuh ke tangan Tuan Muda ini, kalau tidak aku akan memastikan kalian bertiga memohon kematian. Tuan Muda Jun mengutuk dalam benaknya. Apakah kamu akan membantu? Jun Mosie berkata dengan nada kasar, menggertakkan giginya. Tidak membantu. Ketiga lelaki tua itu berkata bersamaan dengan nada gembira yang sama. Kemudian, mereka langsung menyadari slip mereka dan menghela nafas panjang. Bukannya kami tidak ingin membantu. Kami benar-benar tidak dapat membantu. Kami benar-benar ingin membantu, tapi kami benar-benar tidak memiliki kemampuan. Miao Zhan meratapi. Lihatlah bagaimana sudut bibir kamu berkedut, dan bagaimana seluruh tubuh kamu praktis menejang. Bagian mana dari diri kamu yang sepertinya akan kamu bantu? Sayang sekali bahwa orang tua ini telah terobsesi dalam kultivasi, urusan seperti itu benar-benar bukan keahlian aku, kata Miao Dao. Apa keahlian kamu? Jangan memberitahu aku bahwa kamu masih berpikir untuk menjemput anak perempuan saat kamu setua ini. Cek kamu mungkin sudah layu. Mulut Tuan Muda berkedut. Ini. Seperti kata pepatah, biarkan dia yang mengikat bel pada harimau melepaskannya. Bantuan macam apa yang bisa kita bawa orang luar, kata Miao Jian. Aku akan melepaskan kepalamu. Aku akan mengikat otak kamu. Rasa frustrasi yang Master Jun langsung meningkat. Orang-orang dari Misty Illusory Manor benar-benar jahat. Karena memang begitu, maka aku akan menjaga Xiao Miao. Untuk kalian bertiga, lakukan sesukamu. Kamu sudah keluar begitu lama, saatnya kamu kembali. Aku tidak akan mengirim kamu pergi. Jun Mosie bersemangat rendah dan langsung meminta para tamu untuk pergi. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Beberapa dari kita berkumpul dan akan kembali bersama, bagaimana kita bisa meninggalkan Xiao Miao sendirian? Xiao Miao adalah gadis yang lemah, apa yang harus kita lakukan jika dia menderita ketidakadilan? Bagaimana kamu ingin kami menghadapi semua orang di Misty Illusory Manor? Bagaimana kita menghadapi orang tua Xiao Miao? Miao Zhan membelalakan matanya dan berkata dengan nada yang benar. Betul, selain itu, kami memiliki tanggung jawab yang berat. Ini menyangkut masa depan Misty Illusory Manor. Bagaimana kita bisa kembali seperti ini? Miao Dao meniup janggutnya, langsung terlihat serius. Betul, sebenarnya, Manor Lord Jun tidak perlu cemas. Kamu dapat perlahan-lahan memindahkan Xiao Miao. Seperti yang mereka katakan, ketulusan membagi logam terbuka dan logam, seperti yang mereka katakan, wanita terkuat takut pada pria yang tak kenal henti, seperti yang mereka katakan, jika kamu bekerja cukup keras, kamu dapat menggiling batang besi menjadi jarum, dan mereka juga mengatakan itu. Irama Miao Jian membuat semua orang merasa puas dan puas. Seperti yang mereka katakan, tersesat. Teriak Jun Mosie, semua kemarahannya yang terkendali meledak dari penggunaan berulang iau seperti yang mereka katakan oleh Miao Jian. Dia bangkit dan menyerbu dengan wajah hitam. Meninggalkan ketiga orang suci ini di belakang di dalam ruangan. Ketiga kabut ini jelas sedang menunggu untuk menyaksikan pertunjukan Tuan Muda ini. Dan melihat semua wajah mereka yang tak tahu malu. Sangat senang dan senang bahwa mereka akan melakukan jungkir balik. Aku telah melihat banyak orang yang bersukacita dalam kemalangan orang lain, tetapi untuk dapat bersukacita pada tingkat yang sama dengan kalian bertiga, itu benar-benar yang pertama. Jun Mosie sangat kasar dengan tersesat itu. Tapi ketiganya tidak hanya mengabaikannya, mereka semua mulai meraih perut mereka saat mereka terkekeh. Jun Mosie menginjak dengan marah, ekspresi pembunuhan di wajahnya. Dia membalikkan miliknya dan bertanya, di mana orang-orang yang tersisa dari keluarga San berada. Seorang anggota tim penghancur surga dengan cepat menunjuk jalan tanpa penundaan. Tuan Muda jelas sedang mencari tempat untuk melampiaskan amarahnya. Tuhan, Buddha, tolong jangan biarkan itu diberikan padaku. Aku akan mati.
Masih ada beberapa orang yang mengobrol di halaman, melihat kemunculan Lord Jun yang tiba-tiba, mereka semua bergegas menyambutnya. Tidak berharap dihargai, tetapi hanya berharap bahwa wajah mereka akan terlihat akrab baginya. Tapi Raja Jahat-Jahat berjalan melewati mereka dengan tatapan membunuh, benar-benar mengabaikan mereka. Siapa yang telah menyinggung guru ini? Sepertinya orang itu akan sial. Mo Dao, Si Ruo Chen, dan Huyan Aobo sedang mengobrol di luar tenda, bahkan ada anggota keluarga Zhan di sana yang mencoba bergabung dengan percakapan. Mimpi buruk yang terjadi pada 3 dari keluarga Zhan sebelumnya belum menyebar di sini. Melihat Tuan Muda Jun berjalan dengan langkah besar, Mo Dao dan 2 lainnya masih ragu apakah akan memberi salam padanya. Karena orang ini benar-benar tidak memberi mereka muka lebih awal, mengapa mereka ingin repot dengannya? Tetapi mereka berada di wilayahnya dan datang demi mencari bantuan mereka. Sangat sulit untuk membuatnya bekerja tanpa memberikan salam atau semacamnya. Kamu bisa menjadi tinggi dan perkasa yang kamu inginkan hari ini, hari itu akan tiba di mana kami menyelesaikan skor dengan kamu. Mo Dao memaksakan senyum dengan susah payah dan berkata, "Manor Tuan Jun." Siapa yang tahu bahwa Jun Mosi akan benar-benar mengabaikannya dan muncul di hadapan mereka seperti embusan angin, mendaratkan tamparan keras di wajah orang dari keluarga Zhan yang menyambutnya dengan senyum. Ini tidak diragukan lagi tamparan yang berat. Seketika, kepala orang itu mulai berputar di lehernya seperti sekrup. Yang dia lihat hanyalah sekilas wajah-wajah di sekelilingnya, tetapi yang aneh adalah, tubuh itu masih tetap. Sementara semua orang ternganga ketakutan, Jun Mosi sudah menerobos masuk ke tenda yang ditugaskan untuk keluarga Zhan seperti dewa kematian. Serangkaian suara menamparkan keras bisa didengar. Kemudian, dia berjalan keluar dengan ekspresi dingin dan membunuh di wajahnya sebelum berjalan pergi dan menghilang. Kepala anggota keluarga Zhan yang telah menderita tamparan itu masih berputar tanpa henti. Setelah lama, akhirnya berhenti dan kepalanya jatuh dengan bersih ke tanah. Lehernya dipelintir menjadi sedotan tipis dan tipis, tanpa setetes darah pun keluar. Mo Dao menyaksikan Jun Mosi menghilang dengan takjub sebelum mengambilnya. Dia berbalik untuk melihat ahli dari keluarga Zhan yang sedang mengobrol dengan mereka. Ekspresi ketakutan memenuhi matanya saat dia melihat tubuh tanpa kepala yang tetap berdiri tegak. Itu hanya tamparan. Seorang ahli yang lebih tinggi dari dirinya sendiri oleh level, mati, begitu saja. Tanpa sajak atau alasan, dan dengan cara yang begitu aneh. Seperti sepotong karet gelang yang dipelintir dengan paksa hingga ekstrim, patah karena tekanan. Seluruh tempat sepi. Semua orang melongo melihat pemandangan mengerikan ini dan menarik napas. Mereka yang bisa menghadiri upacara di Evil Monarch Manor tidak asing dengan pembunuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat umum bagi mereka. Tapi situasi aneh seperti ini hari ini masih yang pertama dalam seluruh hidup mereka. Ketika semua orang terhuyung-huyung karena keterkejutan itu, suara gedoran aneh dapat terdengar dari dalam tenda keluarga Zhan. Semua orang maju untuk membuka tenda, dan mereka semua tercengang. Seseorang berbalik dan mulai muntah. Di dalam tenda, 5 orang dari keluarga Zhan semuanya menjadi mayat. Jelas bahwa 2 dari mereka pada awalnya berdiri dan jatuh ke tanah, ada 3 lagi, 1 duduk, 1 bersandar di sisinya, dan 1 yang masih mempertahankan postur salam. Jelas, kelima orang ini bersiap-siap untuk membayar salam Raja Jahat ini untuk kedatangannya. Masih ada ekspresi terkejut dan terkejut di wajah mereka. Tetapi mereka semua memiliki lubang berdarah di dada mereka. Serang dengan akurasi yang menghasilkan kematian. Pembunuhan dengan setiap serangan. Serangan Jun Mosi jelas telah mencapai tingkat yang menakutkan karena tidak meninggalkan para pakar ini kapanpun untuk bereaksi. Segalanya berakhir dalam sekejap itu, jadi meskipun mereka mati, mereka masih tetap dalam posisi tindakan yang mereka lakukan sebelum mereka berhenti bernapas. Area dada tempat jantung terletak benar-benar hampa. Darah segar mengalir tanpa henti dari lubang itu, membentuk genangan darah di lantai yang mulai menyebar. Kemudian, ketika mayat itu mulai perlahan jatuh saat semua orang tetap shock. Semua orang menutupi mulut mereka, takut mengeluarkan teriakan saat mereka dengan cepat mundur dari tenda. Tempat macam apa ini? Ini adalah tenda pribadi keluarga Zhan dari Misty Illusory Manor. Salah satu dari 8 keluarga besar di Misty Illusory Manor. Mereka sangat luar biasa dan sangat kuat, sebanding dengan salah satu dari 3 tanah suci. Tapi utusan dengan latar belakang seperti ini dibunuh oleh Jun Mosie dengan berani. Jika hal semacam ini disebabkan oleh keingintahuan mereka sendiri, maka itu benar-benar bencana besar yang mereka bawa pada seluruh klan mereka. Semua orang baru saja keluar dari tenda ketika ada suara plup lain dari luar. Tubuh anggota keluarga Zhan yang ditampar akhirnya jatuh. Itu terbaring datar di tanah, dengan anggota tubuhnya terentang. Dan tidak ada setetes darah pun bocor dari mayat ini. Itu benar-benar disegel di dalam tubuh.
Suara mendesing, semua orang diam-diam pergi. Bahkan Mo Dao dan yang lainnya kembali ke penginapan mereka sendiri dengan tatapan berat. Semua orang memutuskan untuk tetap diam tentang apa yang terjadi di sini. Dari raut wajah Raja Jahat, terlihat seperti saat ini, Raja Jahat ini akan membangkitkan badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memang ada badai. Tapi badai terbesar saat ini muncul di dalam hati Great Lord Jun. Evil Monarch yang hebat merasa sangat muram, konflik, marah dan frustrasi. Dia sudah mengeluarkan ketulusan terbesarnya, hanya untuk mendapatkan banyak sampah yang menunggu untuk menonton keributan, apa-apaan ini ya. Dan dia tidak bisa membunuh semua orang. Bagaimana F** King Irksome? Miao Xiao Miao berangsur-angsur sadar, hanya untuk merasakan rasa sakit yang terus-menerus menghancurkan hati. Dia secara paksa menggunakan Suan Qi-nya sebelumnya dan melukai meridiannya untuk menghentikan sirkulasi, dengan paksa memuntahkan efek obat dari lotus indah yang baru saja dia konsumsi. Namun, tindakan ini telah menyebabkan tubuh dan meridiannya menderita luka yang signifikan. Saat ini, seluruh tubuhnya sangat kesakitan. Seolah-olah 5 jeroan dan 6 perutnya semuanya digoreng dengan minyak panas. Tapi dia tidak memperhatikan rasa sakit di tubuhnya. Rasa sakit di hatinya sudah luar biasa. Miao Xiao Miao membuka matanya untuk melihat dunia yang sudah dikenalnya, hatinya berdenyut kesedihan. Tapi dia hanya berbaring di ranjang tanpa suara, air matanya perlahan mengalir di pipinya dan membasahi bantal. Sebelum dia datang, harapan yang kuat itu, rasa manis dan kebahagiaan telah memenuhi seluruh hatinya, tetapi dalam waktu singkat yang dia habiskan di sini setelah tiba di Evil Monarch Manor, semuanya berubah menjadi asap dengan kalimat Jun Mo Xie. Mo Junye tidak nyata. Mo Junye tidak ada. Dia tidak pernah ada. Kemudian, Mo Junye adalah seseorang yang tidak nyata. Maka cintanya, secara alami adalah sesuatu yang tidak nyata. Bahkan suaranya, ekspresinya, semua bakatnya dan segalanya. Mungkinkah itu? Semuanya hanya bohong. Semuanya hanyalah penyamaran sehingga Jun Mo Xie, Raja Jahat ini, dapat mencapai tujuannya di Misty Illusory Manor. Penipuan lengkap dari awal hingga akhir. Pikiran semua yang hancur Miao Xiao Miao sepenuhnya. Jadi ternyata keberadaan yang dia hargai atas hidupnya sendiri, keberadaan yang dia rela mencurahkan segalanya untuk memberikan semua cinta yang bisa diberikan seorang wanita, hanyalah sebuah penipuan yang direncanakan oleh orang lain. Sebuah permainan belaka yang telah dimulai oleh tokoh besar atas kemauan dan kemewahannya. Dan aku yang kembali pada hari itu, telah menawarkan diri di depan pintu atas kemauan aku sendiri, tidak tahu bagaimana membangunkan akal sehat aku ketika aku ditolak. Orang-orang akan tahu untuk berbalik ketika mereka menabrak dinding, tetapi aku telah memukulnya dengan benar, bahkan ketika kepalaku patah dan berdarah, aku masih bersikeras untuk memukulnya. Kemudian, dengan bodohnya aku menerobos masuk. Seperti ikan, menerobos masuk ke jaring ikan yang sudah diseret nelayan, seperti ngengat yang menerobos lentera yang menutupi lilin dan ke dalam nyala api yang tak berperasaan. Tanpa pikir panjang, bodoh sekali itu. Menjadi patah hati untuknya, untuk pinus baginya, untuk tidak takut hidup atau mati baginya, menawarkan segalanya untuknya. Membuat sumpah kekekalan untuknya. Tapi semua ini, semuanya hanya scam. Miao Xiao Miao tidak peduli tentang apa tujuan Jun Mo Xie untuk menyamar menjadi Misty Illusory Manor, dia bahkan tidak memikirkannya. Karena sejak Jun Mo Xie memasuki Misty Illusory Manor untuk alasannya sendiri, maka apapun yang dia lakukan, itu semua untuk dirinya sendiri. Miao Xiao Miao bisa memahami ini sepenuhnya. Bahkan jika mereka musuh, mereka punya alasan. Miao Xiao Miao selalu memahami ini dengan sempurna. Itulah sebabnya dia tidak mempertanyakan atau mengkritik ketika Jun Mo Xie menjelaskan kepadanya. Bahkan ada sedikit iri dan kecemburuan bahwa dia bersedia melakukan begitu banyak, pergi sejauh itu untuk para wanitanya. Tapi yang tidak bisa dia terima adalah bahwa dia telah jatuh cinta dalam kisah romantis ini. Hanya untuk ditipu sebagai balasan. Sebagai seorang gadis muda yang telah menyerahkan segalanya untuk cintanya, ini adalah hal yang paling tidak dapat diterima dan paling kejam. Sebagai seorang gadis muda, dia dapat menerima bahwa kekasihnya tidak tertandingi di dunia, dapat sangat mencintainya, dan masih tetap teguh pada perasaannya bahkan jika dia adalah bajingan paling jijik di dunia. Tapi dia tidak bisa menerima kebohongan terkecil antara dia dan kekasihnya. Karena itu adalah penghujatan terhadap cinta, menginjak-injak perasaannya yang asli. Jadi Miao Xiao Miao lebih suka menerima Mo Junye yang tidak pernah benar-benar ada, membiarkannya hidup selamanya dalam ingatannya daripada menerima Jun Mo Xie yang masih hidup dan menendang di depannya. Mo Junye mungkin tidak ada, tetapi Miao Xiao Miao percaya pada perasaannya sendiri. Karena ada seseorang yang bisa dijadikan tempat harapannya, bahkan jika dia tidak nyata.
Tetapi jika dia percaya bahwa Jun Moxie adalah Mo Junye, maka dia tidak diragukan lagi membalikkan semua kebahagiaannya sendiri. Jadi Miao Xiao Miao memilih untuk tidak mengakuinya. Bahkan jika dia mati. Karena selama Mo Junye ada di dalam hatinya, romansa ini akan ada. Jadi Miao Xiao Miao membuat keputusan ekstrim semacam ini karena dia akan benci berpisah dengannya. Dia enggan berpisah dengan cinta ini. Tidak peduli dalam hidup atau mati, dia enggan berpisah dengan cinta ini. Jadi dia tidak bisa memaafkan Jun Moxie. Dia bahkan membenci Jun Moxie. Tetapi untuk Mo Junye yang tidak nyata, dia tidak memiliki kebencian terkecil. Meskipun ini sangat kontradiktif. Ini adalah perasaan nyata dalam hati Miao Xiao Miao. Tetapi bagaimana pemikiran semacam ini terjadi? Miao Xiao Miao tidak membersihkannya sendiri. Dia bahkan tidak jelas tentang apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Dia hanya merasa hatinya hancur berantakan, yang tidak dapat dipisahkan, dan semakin dia mencoba untuk mengatasinya, semakin berantakan. Langkah kaki lembut terdengar dan aroma harum tercium di udara. Mei Sueyan datang ke samping tempat tidurnya dengan lembut. Ketika dia membuka matanya dan melihat Mei Sueyan duduk di sampingnya, Miao Xiao Miao tiba-tiba merasakan gelombang panik. Bahkan dia tidak tahu dari mana kepanikan itu berasal. Dia hanya tahu bahwa dia tidak berani menghadapi perasaannya sendiri dan agak bersalah di dalam hatinya. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Mei Sueyan bertanya dengan sedikit senyum ketika dia duduk di sisi tempat tidur. Miao Xiao Miao mengangguk datar sebagai jawaban. Ai, mengapa kamu harus membuatnya begitu sulit untuk dirimu sendiri? Mei Sueyan mendesah ringan. Miao Xiao Miao menggertakkan giginya, dengan paksa menahan air mata di matanya saat dia memalingkan kepalanya dengan keras kepala, membenamkan wajahnya ke bantal. Sejujurnya, Moxie tidak pernah ingin memiliki keterikatan emosional dengan kamu. Kata Mei Sueyan ringan. Kamu tidak diragukan lagi seorang gadis yang luar biasa, dengan kecantikan dan bakat langka, serta yayasan kultivasi yang luar biasa. Latar belakang keluarga kamu juga kuat. Semua ini adalah hal yang bisa dibanggakan, dan kami juga mengakuinya. Tapi pikirkan sendiri dengan serius, apakah kamu benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk membiarkan ahli Saint Venerable, seseorang yang berdiri di puncak seluruh benua Suan-Suan, menjadi begitu tergila-gila dengan kamu sehingga kehilangan dirinya sendiri. Petik 2. Saat Mei Sueyan membuka mulutnya, itu merupakan pukulan besar bagi wajahnya. Miao Xiao Miao awalnya berpikir bahwa dia datang ke sini untuk menghiburnya atau bahkan untuk mengucapkan kata-kata baik untuk raja jahat itu. Tetapi setelah mendengar ini, dia tertegun dan tidak bisa bereaksi untuk saat ini. Meskipun kata-kata Mei Sueyan tidak baik untuk didengar dan sangat tajam di telinga, bahkan membawa sedikit kecemburuan, itu tidak diragukan lagi kebenarannya. Memang benar bahwa dia tidak memiliki kualifikasi itu. Atau lebih tepatnya, tidak ada gadis di dunia yang memiliki kualifikasi seperti itu. Moxie tidak pernah kekurangan wanita. Jadi, dia sama sekali tidak akan memiliki ide aneh terhadapmu, setidaknya, tidak sampai pada titik di mana ia akan menipu kamu dengan perasaan kamu. Petik 2. Mei Sueyan melanjutkan dengan tenang. Tidak menyebutkan hal-hal lain, bahkan selama masa reputasi Moxie buruk, ketika dia membawa nama The Bauche nomor 1 kota, jika Tuan Tua Jun begitu banyak mengeluarkan satu kalimat, semua ribuan keluarga di Tianxiang tidak akan ragu untuk mencoba mendorong putri mereka ke Jun Residence, mengantarkan mereka ke tempat tidur Moxie. Gadis-gadis itu mungkin tidak memiliki bakat atau keluarga yang sebanding denganmu, tetapi dalam hal penampilan, mereka pasti tidak akan kalah denganmu. Untuk Jun Moxie, latar belakangmu sama sekali tidak ada artinya sama sekali. Ketika Tianfa berada di ambang kehancuran saat itu dan 3 tanah suci menekan Moxie untuk pil-pilnya, aku yakin selama Moxie bersedia memberikan 1 inci pun, ketiga tanah suci pasti akan berbalik dari musuh ke teman dengan keluarga Jun. Dan keluarga Jun akan menjadi pelindung terhormat dari 3 tanah suci. Dan yang dia butuhkan untuk menyerah hanyalah gadis biasa. Pada saat itu, Moxie hanya seorang kultivator tingkat Sky Swan. Coba pikirkan, seberapa sulitkah melawan 3 tanah suci dengan kekuatan lemah itu. Tetapi dia bahkan tidak berpikir untuk menyerah sama sekali, secara langsung membuang kesempatan untuk menyelesaikan permusuhan dengan 3 tanah suci untuk membantu aku dan menghadapi kesulitan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dengan aku. Petik 2. Mei Sueyan menghela nafas ringan dan melanjutkan. Seharusnya sulit bagimu untuk memahami atau bahkan membayangkan apa tekanan dan teror yang harus dihadapi seorang anak muda dengan penanaman Sky Swan, melawan kekuatan paling kuat di benua itu pada saat itu, melawan para pakar, Santo, dan Kaisar Suci yang mulia. Titik. Dan itu bukan hanya 1 atau 2 musuh, itu adalah seluruh kelompok ahli legendaris. Petik 2. Miao Xiao Miao merasa dirinya tertarik dengan kata-kata Mei Sueyan. Dia harus mengakui bahwa pilihan yang diambil Jun Moxie di jalannya ini semua dianggap sangat gila dan tak terbayangkan oleh orang normal dan orang yang mirip dengan kekuatannya. Jika salah satu dari masalah itu diserahkan kepada orang normal untuk dilakukan, mereka tidak akan dapat melakukannya dengan tegas seperti Jun Moxie.
Seberapa besar tekanan seperti itu? Sulit membayangkannya. Sejujurnya, dia juga mengalami tekanan mengerikan yang membatasi rasa putus asa. Kembali ketika dia berpikir bahwa Mo Junye hampir saja dibunuh oleh para ahli dari keluarga Zan, dan dia melompat dengan paksa untuk menghadapi 6 ahli yang mulia. Dalam sekejap bahwa pengungkapan identitasnya terbukti sia-sia untuk menyelesaikan situasi, dia merasa persis seperti itu. Untungnya, pedang jahat itu muncul, mengeksekusi ke-6 musuh dan menyelamatkan mereka berdua. Krisis telah dihindari, tetapi itu adalah pengalaman yang tak terlupakan baginya. Bahkan ketika dia berpikir kembali ke saat itu, dia tahu bahwa dia jelas tentang hasil mengekspos dirinya sendiri, bahwa dia kemungkinan besar akan mati bersama dengannya. Tapi seperti Jun Mosie, dia masih tidak ragu untuk melakukan itu semua karena orang yang dia cintai. Mengapa aku memikirkan orang jahat itu lagi? Tahun itu, bahkan hanya dengan kekuatan Bumi Xuan atau Sky Xuan, dia tidak khawatir tentang menyinggung 3 tanah suci. Sekarang, Mosie telah mendirikan Evil Monarch Manor sendirian dan menyatukan keseluruhan hutan Tianfa juga. Ada ribuan ahli sains dan Saint Emperor di bawahnya, sementara para ahli tingkat yang mulia dapat dihitung dalam puluhan ribu. Adapun para ahli spirit Xuan, mereka ada dalam jutaan. Petik 2. Suara Mei Sueyan dipenuhi dengan kebanggaan. Apakah kamu pikir dia begitu peduli tentang Misty Illusory Manor? Apakah kamu berpikir bahwa dia akan menyerahkan dirinya tepat ke tangan Misty Illusory Manor hanya untuk menipu kamu dari perasaan kamu? Bagaimana mungkin? Benar-benar menggelikan. Petik 2. Miao Xiao Miao mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Mei Sueyan dengan tenang. Pada saat ini, wajah Mei Sueyan hanya dipenuhi dengan kebanggaan. Kebanggaan ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk suaminya. Karena Jun Mosie benar-benar layak menjadi kebanggaan Mei Sueyan. Tekanan juga bisa menjadi bentuk motivasi. Yang disebut legenda pada awalnya adalah cerita yang tidak dapat diubah menjadi kenyataan. Tetapi orang-orang yang dapat mengatasi kesulitan dan mengubah yang tidak mungkin menjadi kenyataan adalah leluhur sejati dari legenda hidup. Ada banyak orang luar biasa di dunia yang deras ini, namun, praktis tidak ada yang seperti Mosie. Hanya dalam 1 tahun yang singkat, berhasil mengalahkan negara adidaya nomor 1 dan paling kejam di dunia ini. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya ada suamiku. Prestasi ini adalah prestasi legendaris yang melampaui siapapun di dunia, tiada bandingnya tanpa perbandingan. Petik 2. Mata besar cantik Mei Sueyan dipenuhi dengan kebanggaan. Mo Wudao tidak bisa membandingkan, Si Ruo Chen, dan Huyan Aobo juga tidak bisa membandingkan dengan itu. Adik perempuan Xiao Miao, bahkan kakek Miao Jingyun jauh dari sebanding dengan Mosie. Bahkan tuan muda pertama 9 neter yang mendirikan seluruh Suan-Suan benua juga artinya jika dibandingkan. Prestasinya tanpa paralel dalam sejarah dan tak tertandingi di masa depan. Hanya satu orang yang bisa mencapai kehebatan seperti itu, hanya suamiku, Jun Mosie. Mei Sueyan berkata dengan ringan. Tapi kata-katanya benar-benar membawa kepastian yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi, dia masih menipu aku. Tidak peduli betapa menakjubkannya dia tetap berbohong kepada aku. Miao Xiao Miao berkata dengan lemah. Suaranya sangat lembut, dan jika bukan karena budidaya tinggi Mei Sueyan, dia tidak akan bisa mendengar beberapa kata terakhir itu. Apakah dia benar-benar menipu kamu? Tidak, dia tidak berbohong padamu. Sejak awal, dia sama sekali tidak berbohong padamu. Apakah kamu berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi layak untuk dia menghabiskan upaya untuk menipu kamu? Petik 2. Mei Sueyan mendengus ringan dan melanjutkan. Alasan dia pergi ke Misty Illusory Manor kali ini sepenuhnya untuk kita para sister. Demi masa depan kita bersama. Setelah mengalahkan pasukan gabungan dari 3 tanah suci, Mosie sudah memiliki kepercayaan penuh dalam melindungi keselamatan para wanita dan tidak lagi harus menahan diri seperti sebelumnya. Itulah sebabnya dia mulai mempertimbangkan hal-hal di masa depan. Adapun gagasan untuk menggunakan lotus indah dan 7 buah suci berwarna untuk mempertahankan penampilan awet muda kita, sayalah yang memberitahunya tentang metode ini. Petik 2. Mei Sueyan mengangkat alisnya dan bertanya, adik perempuan Xiao Miao, izinkan aku menanyakan sesuatu. Jika Mosie mengusulkan pernikahan aliansi dengan Misty Illusory Manor, pada saat setelah dia muncul sebagai pemenang melawan pasukan gabungan dari 3 tanah suci, apa yang menurut kamu peluang dari Misty Illusory Manor setuju? Petik 2. Apa peluangnya? Hati Miao Xiao Miao bergetar, dan dia mulai mempertimbangkan dengan serius. Semakin dia berpikir, semakin pucat wajahnya. Setelah waktu yang lama, dia berkata perlahan. Pada perkiraan paling konservatif, seharusnya ada peluang 30% untuk menyetujui. Namun, ada banyak gadis di Misty Illusory Manor kami, dan mungkin bukan giliranku untuk menikah. Petik 2. Baik. Mari kita asumsikan bahwa hanya ada peluang 30%, dan gadis yang dimaksud bahkan mungkin bukan kamu, Mei Sueyan tersenyum dengan senyum ringan. Tetapi bagaimana jika itu diubah menjadi sekarang? Saat ini, Mosie telah mendirikan Evil Monarch Manor, dan kami sudah menunjukkan kekuatan luar biasa kami. Bagaimana menurut kamu kemungkinan aliansi pernikahan dengan Misty Illusory Manor? Dan untuk pihak Misty Illusory Manor, menurutmu siapa yang akan menjadi calon untuk menikah?
Petik 2. Wajah Miao Xiaomiao sudah memutih seperti kertas sekarang. Setelah berpikir lama, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, 100%. Itu 100%, tanpa ada kemungkinan perubahan. Dan aku juga akan menjadi satu-satunya pilihan. Kakek tidak akan pernah membiarkan orang lain memiliki kesempatan besar dan pasti akan berjuang untuk mendapatkannya. Petik 2. Ya, itulah keuntungan memiliki kekuatan. Saint Venerable termuda dalam sejarah, penguasa termuda dalam sejarah, dan bakat nomor 1 dalam sejarah. Raja Jahat, Jun Moxie. Meskipun Miao Xiaomiao menolak dengan sekuat tenaga, dia tidak bisa menyangkal ini. Dengan semua elemen ini ditambahkan bersama-sama, itu adalah kekuatan yang tak tertahankan. Meskipun Misti Ilusori Manor kuat, mereka tidak akan pernah terlibat konflik besar dengan Raja Jahat atas seorang wanita biasa. Jika Jun Moxie benar-benar pergi ke Misti Ilusori Manor untuk meminta aliansi pernikahan sekarang, hasil yang paling mungkin adalah bahwa kedua belah pihak hanya akan duduk untuk diskusi panjang tentang perdagangan manfaat, dan setelah itu, dia akan menjadi dikemas dengan rapi dan dikirim ke Evil Monarch Manor. Bahkan jika Mo Junye benar-benar ada, dan bahkan jika Mo Junye benar-benar berbakat langka dengan fisik bebas dan alami, selama Jun Moxie bersikeras menginginkannya, tidak memikirkan seberapa jauh hubungan antara Miao Xiaomiao dan Mo Junye telah berkembang, maka hanya akan ada akhir yang tragis untuk kisah cinta antara Miao Xiaomiao dan Mo Junye. Bahkan, jika Mo Junye bukan bakat langka dengan fisik bebas dan alami, dia kemungkinan besar bahkan akan diseret dan dibunuh, mengikat semua ujung yang longgar. Pada saat itu, bahkan jika dia ingin mencari kematian, itu tidak mungkin. Karena Misti Ilusori Manor pasti akan membuat orang mengawasinya sepanjang waktu, memastikan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang konyol. Itu bukan untuk mengatakan bahwa Misti Ilusori Manor takut dengan Evil Monarch Manor. Itu hanya karena dua kekuatan besar ingin menghindari konflik yang tidak perlu. Jika perang pecah di antara mereka, kedua belah pihak pasti akan menderita banyak korban dan kehilangan nyawa. Selama Miao Xiaomiao berhasil dinikahkan, kedua belah pihak akan memiliki aliansi yang kuat, makmur bersama. Alasan utama untuk kesimpulan seperti itu adalah karena Raja Jahat ini, Jun Moxie, adalah orang gila yang diakui secara publik. Orang ini dikenal tidak memiliki rasa takut dan menghargai orang lain sama sekali. Yang lebih menakutkan adalah Evil Monarch Manor sepenuhnya diperintah oleh kata-kata Jun Moxie. Semua yang dia katakan adalah hukum di sana. Jika dia mengatakan akan bertarung, maka mereka akan segera memulai pertarungan, tak seorang pun di seluruh Evil Monarch Manor akan menentang keputusan itu. Sebaliknya, Misti Ilusori Manor memiliki 8 keluarga besar mereka. Mungkin keluarga Miao bisa berani berperang demi Miao Xiaomiao, tetapi bagaimana dengan 7 keluarga lainnya? Bagaimana mereka mau menderita korban besar untuknya? Jadi, jika Jun Moxie melamar, Miao Xiaomiao tidak punya pilihan selain menikah.